Ibarat main catur, langkah kita menentukan. Jangan sampai salah milih sekolah. Untung gue pilih sisi IT. Hanya butuh 2 tahun untuk dapat professional sertifikat berstandar internasional yang bikin kita bisa cepat kerja. Sistem belajarnya anti boring, dibimbing oleh pengajar-pengajar muda super cool, dan lokasi studinya berada di lingkungan kampus Fakultas Teknik UI. Wow, mood booster banget kan? Ada 3 program yang pastinya future oriented banget di sisi IT. Teknologi informasi, digital kreatif media, dan teknologi informasi untuk ekonomi syariah. Tadi di sisi IT bakalan makin hits dan bisa bikin kayak gue gini. Oke, turn off the lamp. Sisi IT, Programming Future. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Nurul Suci dalam webinar Business Club Sisi IT. Selamat datang teman-teman semua. Terima kasih atas waktunya bagi teman-teman yang sudah meluangkan hari ini untuk bergabung bersama Sisi IT. Hari ini kita akan menyimak satu materi menarik tentang dunia bisnis ya teman-teman. Sahabat Sisi IT, di era industri 4.0 terdapat banyak sekali peluang kerja. Namun salah satu dari opsi mendapatkan penghasilan secara mandiri adalah menjadi entrepreneur. Ya, hidup itu adalah pilihan ya. Sisi IT Business Club ini kali ini menyelenggarakan webinar mengenai seluk-beluk bisnis franchise dengan menghadirkan seorang pebisnis franchise yang telah sukses menjalankan bisnis franchise-nya bernama Tahu Jeletot Taisi. Dan beliau ini sudah memiliki sekitar 544 gerai di seluruh Nusantara. Izinkan saya memperkenalkan beliau yaitu Bapak Rudi Parlinggoman Sinurat. Selamat siang Pak Rudi. Ya, selamat siang Mbak Nurul. Senang sekali sudah bergabung Pak Rudi. Semuanya. Sehat selalu ya Pak Rudi ya. Amin, ini siap, sepertinya Mbak. Di salah satu gerainya ya sekarang ya. Gerainya teman. Oke, gerainya teman, tidak apa-apa. Senang sekali. Terima kasih sekali Pak Rudi ya sudah bersedia sharing-sharing bersama kita. Saya kemarin itu sempat googling Pak, Tahu Jeletot Taisi ini masih ada di 244 sekitar itu ya. Tapi saya terkejut sekali ketika saya konfirmasi ke Bapak ternyata sudah 544. Luar biasa perkembangannya ini Pak. Wow, Masya Allah. Semoga Pak Rudi bersedia membagikan tips suksesnya kepada kita hari ini ya. Nah, dalam webinar kali ini kita juga menghadirkan salah seorang coach bisnis club yaitu Bapak Wahid. Selamat siang Bapak Wahid. Selamat siang Bapak Wahid. Mungkin masih di mute ya. Bisa bergabung Bapak Wahid? Ya. Oke. Selamat siang Bu Nurul, selamat siang Bang Rudi. Pengen minta sedikit. Bang Rudi semakin sukses dengan isinya. Amin. Terima kasih, Pak. Saya pengen minta sedikit sambutan dari Bapak Wahid ya untuk acara kita siang hari ini. Oke, ya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya ucapin terima kasih kepada Bang Rudi yang telah menyempatkan untuk berbagi ilmu kepada kita semua, khususnya para pelaku usaha. Nah, Bang Rudi ini saya tahu, jadi dia memulai bisnisnya bermula dari nol. Ya. Dia bukan seorang pebisnis awalnya, tapi seorang pekerja kantoran ya Bang Rudi ya, sebagai manajer marketing. Lalu dia memberanikan diri terjun membuka bisnisnya. Nah, sekarang kita akan belajar kepada orang yang tepat. Kita akan belajar bagaimana mengembangkan bisnis dengan metode franchise. Nah, kita bisa melihat bahwa saat ini orang itu banyak sekali ingin menjadi pebisnis, tapi minim pengalaman. Belum tahu bagaimana cara operasional, bagaimana memproduksinya. Tentu untuk orang-orang yang sudah memiliki franchise, ini melihat sebuah peluang, dan kita adalah solusi untuk orang-orang yang ingin memulai bisnis, tidak minim pengalaman, tapi punya modal, sehingga mereka bisa join kepada pebisnis-pebisnis yang sudah sudah memiliki
franchise bisnisnya. Nah, tentu ini akan menjadi pembelajaran buat kita semua, teman-teman yang mungkin sudah memulai bisnis atau sudah punya bisnis, bagaimana sih pengembangannya melalui metode franchise? Karena metode franchise ini sebagai solusi. Sebagai solusi untuk siapa? Untuk orang-orang yang ingin memulai bisnis tapi minim pengalaman. Kita adalah solusi untuk mereka. Nah, saya minta tolong kepada Bang Rudi untuk sharing ilmunya, untuk berbagi kepada teman-teman kita semua di sini. Bang Rudi, mereka semua adalah para pelaku usaha, tentu bisa mengikuti jejak Bang Rudi bagaimana mengembangkan bisnis dengan metode franchise. Bukan bagaimana caranya, tetapi juga tolong juga diperlihatkan bahwa pengembangan bisnis melalui franchise itu memiliki prospek yang baik ke depannya. Saya rasa cukup sekian sebagai sambutan dari saya. Terima kasih kepada Bu Nurul, Bang Rudi, dan terima kasih saya ucapkan kepada seluruhnya teman-teman yang telah hadir dalam webinar ini. Semoga kita bisa mengambil manfaat dari kegiatan ini dan bermanfaat untuk bisnis kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wahid, Pak Rudi juga. Dalam webinar ini tentu kita akan mendapatkan informasi cara pengembangan bisnis dengan franchise berikut prospeknya. Nah, seperti Bapak Wahid ceritakan tadi, ada sedikit fenomena menarik bahwa Pak Rudi ini awalnya background-nya dari pekerja kantoran ya Pak Rudi ya? Betul begitu Pak Rudi. Dan saya juga agak sedikit menemukan fenomena menarik nih Pak Rudi. Ternyata Pak Rudi ini punya marga belakang Sumatera, tetapi bisnisnya bisnis Jawa Barat gitu loh, makanan khas Jawa Barat. Mungkin nanti bisa di-share Pak pengalamannya atau inspirasinya kenapa bukan makanan daerah Sumatera saja, tetapi pilihannya adalah makanan Jawa Barat gitu loh Pak. Pasti itu merupakan trik-trik yang nanti bisa ditiru oleh teman-teman. Entah itu karena prospeknya lebih besar atau apa, saya juga belum tahu. Nah, langsung saja kita simak, tapi sebelum kita mulai, saya ingin mengingatkan tata tertib untuk webinar hari ini ya teman-teman. Yang pertama tolong matikan fitur audionya agar kita lebih fokus kepada materi webinar kita hari ini. Yang kedua, jika ada pertanyaan di luar dari materi hari ini, silakan private chat ke saya atau ke Bapak Wahid juga boleh. Dan nomor 3, kita akan adakan tanya jawab di akhir acara. Dan bagi 4 penanya pertama akan ada giveaway menarik dari CCIT FTUI. Baik, langsung saja kita simak materi kita hari ini. Silakan Bapak Rudi. Ya, baik. Terima kasih Mbak Nurul. Terima kasih Pak Wahid. Sebelum masuk ke materi, saya perkenalkan diri dulu ya. Sebagaimana tadi disampaikan oleh host kita, Mbak Nurul, nama saya itu Parlinggo Mansinurat, dipanggil dengan Rudi, asli dari Sumatera, ke Jawa itu, ke Jakarta itu pada saat kuliah, tahun 98. Dan SD, SMP, sampai SMA itu di Sumatera. Kuliah di UI, ya, tempatnya Pak Wahid, di Depok. Satu alma mater kita Pak, rupanya Pak. Iya. Ya, baik, silakan. Terus kalau pekerjaan ya sebelum usaha sekarang itu memang tadi seperti disampaikan Pak Wahid, memang awalnya dulu karyawan, ya pindah-pindah lah, namanya marketing ya. Kalau marketing itu nggak betah itu di satu tempat, loncat sana loncat sini, ada tawaran menarik lompat sana. Nah, itu kalau tipe-tipe marketing begitu, orangnya tipe-tipe yang nggak bisa diatur itu biasanya. Dan pengalaman organisasi, nah pernah jadi ketua GCI. GCI ini Junior Chamber Internasional, ini organisasi pemuda tingkat internasional. Saya pernah di chapter Depok, pernah juga jadi wakil ketua di Indonesia. Masih pengurus di Kadin Depok, terus ketua bidang juga di salah satu asosiasi waralaba, namanya WALI, Asosiasi Waralaba Lisensi Indonesia. Saya ketua bidang di sana, dan baru saja tadi dilantik menjadi salah satu anggota Dewan Pembina Asosiasi UMKM Kota Depok.
Ini baru pulang dari sana tadi, makanya buru-buru nyari Wah, selamat Pak, selamat. Cari tempat yang bisa untuk. Ini saya masih di Cibubur, Bang Rudi. Oh, masih di Cibubur. Oh, tadi nggak ketemu ya? Iya. Saya tadi buru-buru pulang nyari lokasi, nggak keburu ke kantor, udah mampir di pinggir jalan aja ini. Waduh, sepertinya saya kelewatan nih undangannya nih Pak. Sibuk mempersiapkan webinarnya. Okay. Monggo dilanjut Pak. Jadi kurang lebih begitu CV-nya lah ya, riwayatnya. Jadi kan ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Ya, kalau sudah kenal ya bolehlah disayangkan gitu. Iya. Nah, jadi sekarang saya akan tampilkan mengenai materi yang sudah saya siapkan. Sebenarnya Pak Wahid ini sebenarnya tahu kalau saya itu nggak pintar ngomong. Saya juga kaget kok Pak Wahid suruh saya ngomong di sini kan gitu. Saya kenal Pak Wahid ini dulu di Usaha Muda Mandiri, ketemu di sana, ajang bergengsi menurut saya. Jadi dari situ kita kenal, terus kemudian kenal lagi di Association Depok, beliau pernah jadi ketua di sana. Kalau saya sih tim penggembira aja, tim hore. Nah, memang aku siapkan 2 slide tentang success story bisnis ini, karena memang seperti kata Mbak Nurul, saya nggak tahu, saya juga nggak nyangka gitu. Ini yang menarik sebenarnya daripada materinya nanti. Karena baru kemarin saya kaget di WhatsApp-in teman, ini teman waktu SMA dulu ya. Pak Rudi, wih mantap masuk TV katanya. Wah, kok bisa masuk TV, dari mana kok? Kapan saya diliput gitu. Ternyata ada di Trans 7 kalau nggak salah kemarin, kita siang masuk, Cuan Bos ininya programnya. Nah itu tadi, karena mungkin mereka melihat, media itu melihat ada yang menarik. Saya nggak tahu menarik di ownernya, menarik di bisnis, saya nggak tahu juga apa yang menariknya gitu. Tapi faktanya begitu. Nah, saya juga nggak menyangka kalau bisnis gorengan ini dulu bisa menjadi sebuah bisnis ya, yang mempunyai sistem, dengan tadi yang Pak Wahid bilang sistem franchise bahasa Inggrisnya. Kalau kami menyebutnya waralaba gitu. Nah, jadi awalnya Mbak Nurul ya. Dulu tadi saya bilang terakhir saya dulu karyawan. Terakhir nih karyawan di salah satu bank, bank swasta asing, sebagai manajer di sana. Dan kemudian ketika sebelum keluar sebenarnya saya itu udah pernah juga merintis bisnis sambil kerja ya. Karena ketika saya jadi manajer marketing, banyak hal memang yang bisa kita kerjakan. Kita kan orang lapangan ya, jadi sebenarnya sih nggak boleh ini diceritain gitu. Jadi sambil kerja di sini kan gitu. Tapi pintar-pintar kita manage waktu lah sebenarnya. Dan saya merintis sebuah bisnis dulu sebenarnya belum tahu ini. Yang saya rintis dulu ada bisnis gorengan juga, jamur crispy namanya, jamur kriuk. Nah itu dulu saya mulai. Dan singkat cerita ini berkembang dalam kurun 1 tahun itu dia bisa sampai 5 gerobak saya punya. Dan itu penghasilannya sangat menarik gitu saat itu ya. Dan itu yang mendorong saya untuk fokus tertarik untuk bisnis usaha gitu. Terus hal lain yang membuat saya juga terdorong untuk bisnis adalah saya kan tinggal di Depok, sementara kantor saya itu di Jakarta. Perjalanan saya ke kantor itu pagi itu 2 jam. 2 jam paling cepat naik motor ya, kadang naik kereta. Nah pulang juga sama, bisa 2 sampai 2,5 jam. Bayangin aja, setiap hari waktu saya itu terbuang 4 jam di jalanan. Nah ini betul-betul wasting time gitu. Nah ini yang menjadi pergumulan buat saya dulu untuk resign itu. Akhirnya ketika bisnis itu sudah saya ada rintis, singkat cerita saya keluar, saya resign dan fokus di jamur goreng tadi. Tetapi ternyata, nah itu dia. Jadi memang tadi kata Pak Wahid, ternyata untuk menjalankan sebuah bisnis itu dibutuhkan ilmu dan dibutuhkan juga memang pengalaman. Jadi karena pengalaman bisnisnya nggak ada, jadi akhirnya saya terjerat kebangkrutan juga di situ. Nah, walaupun sebenarnya ya udah punya pengalaman bisnis juga sebelumnya. Jadi sebelum tadi jamur tadi, sebenarnya beberapa tahun sebelumnya juga sudah banyak bisnis yang pernah saya jalani.
pernah juga bisnis jualan sepatu sendal di kawasan Blok M, kaki limanya itu. Terus pernah juga jualan buku, pernah bisnis fotokopi, pernah bisnis voucher sama aksesoris handphone. Nah, itu pernah, dan itu cuma sukses, ditutup gitu loh. Nah, jadi ketika jamur goreng ini bangkrut, nah itulah kondisi saat itu yang apa ya, perjuangan batin saya ini sebenarnya mau apa namanya, sebenarnya bisa bisnis atau enggak sih gitu loh. Karena ketika saya harus memutuskan bisnis itu ditutup dan saya kembali lagi jadi karyawan, sama perjuangan batin juga gitu loh. Karena tadi saya nggak rela gitu loh. Waktu saya itu dalam 24 jam, 4 jam itu hilang di jalanan, terbuang dari angin gitu loh. Nah, jadi akhirnya saya putar otak dan mikir kira-kira mau jualan apa lagi. Kan artinya tidak jauh-jauh dari jualan gitu. Karena memang paling simpel kalau untuk hidup itu ya jualan, artinya ada barang jual, ada uang, kurang lebih begitu. Sampai separah itu kondisinya dulu. Jadi memang pikirnya adalah nanti mau makan apa gitu. Jadi nggak jauh, pikirannya udah pendek sekali gitu. Nah, singkat cerita, dulu waktu saya di bank itu, waktu di Jakarta, kalau sudah sore-sore itu doyannya itu dulu nyuruh OB gitu, nyuruh OB, mas ini dong, kasih duit ke bawah dong. Nah, itu buat beli gorengan gitu. Nah, jadi ini terpikir sama saya, apa saya jualan gorengan aja kali ya. Nah, itu dia ceritanya. Jadi akhirnya singkat cerita saya putuskanlah untuk jualan gorengan. Kembali lagi, jualan gorengan apa, kan gorengan banyak. Nah, jadi coba deh tahu gitu kan. Nah, inilah akhirnya saya putuskan untuk jualan tahu. Nah, disinilah saya banyak waktu untuk mencari tahu ini kayak gimana. Akhirnya saya harus ke pasar, ya beli tahu, terus trial di rumah, bikin bumbu dan segala macam. Kurang lebih dulu saya ingat hampir 3 bulan saya trial. Nah, problemnya itu apa? Saya mencari tahu yang teksturnya pas untuk bikin tahu isi itu agak susah gitu. Nah, sampai saya itu ngikutin tukang tahu yang di pasar itu pabriknya di mana. Sampai begitunya. Jadi saya pagi-pagi bangun ya. Karena kan pabrik truk tahu itu datang ke pasar kan subuh-subuh tuh. Karena kan pasar pagi kan, subuh-subuh udah datang drop gitu. Nah, saya ikutin itu. Nah, saya ikutin sebenarnya sih udah jelas tahu kalau tahu yang dia ini kan pasti nggak cocok sama yang kalau di pasar itu kan tahunya agak masam ya. Nah, karena mereka itu udah pakai pengawet supaya tahan, karena kalau enggak pasti dia basi. Hanya saya ikuti. Nah, cuman tujuan saya adalah supaya ketemu ownernya gitu loh. Nanti ketemu ownernya, nah saya bisa ngobrol gitu loh. Ngobrol, nah, bagaimana pengetahuan ini. Nah, cerita saya ketemu, hanya saya bilang, saya mau tahu seperti ini. Oh, coba Bapak ke sana, di sana pabrik tahu gini. Nah, saya samperin tuh. Sama, saya beli, saya coba. Nah, hampir kalau nggak salah, mungkin sekitar 10 lah. Mungkin hampir 15 pabrik tahu dulu saya kelilingi di Depok untuk mendapatkan tekstur tahu yang pas. Dan singkat cerita ketemulah tekstur tahu jenisnya Sumedang. Nah, inilah awalnya, kemudian jadilah tahu isi ini. Tapi sama tadi ketika dulu mentrial bumbunya yang jadi problem lagi. Jadi untuk mendapatkan bumbu yang pas itu juga agak gampang. Nah, untung saya punya istri yang setia membantu saya. Jadi ketika saya bikin racikannya sudah digoreng, dia bawa itu ke sekolah sama ibu-ibu waktu ngantar anak sekolah, dicobain di situ. Itulah ininya prinsip percobaannya gitu. Dan kemudian singkat cerita sampai suatu saat ibu-ibu itu istri saya bilang, itu katanya udah enak, benar nih. Nah, aja saya kunci tuh resep. Nah, itu saya kunci, kemudian itu yang saya bikin. Nah, sekarang produknya sudah ada nih. Nah, ini mau dijual kemana? Ini kan jatuhnya gitu. Nggak mungkin dijual ke sekolah, mau berapa lama, mau berapa banyak sih mereka bisa beli kan gitu. Dan akhirnya saya mikir, saya harus bikin gerobak nih. Jadi yang paling gampang memang gerobak gitu. Tapi saya nggak punya uang lagi, nggak punya modal lagi gitu. Akhirnya dulu saya punya sepeda motor. Nah, itu yang saya jaminkan ke bank. Nah, dulu teman-teman di bank kan masih banyak ya. Kemudian dapatlah uang 10 juta ceritanya nih. Nah, uang 10 juta ini modal awal saya untuk membuat gerobak, nyewa lapak, dan kemudian beli peralatannya, kuali, koper, dan lain-lainnya. Nah, singkat cerita, jadilah ini seperti yang di foto ini.
Nah, saya bisa produksi di teras rumah. Jadi saya produksi itu dimulai di teras rumah. Nah, setelah saya produksi di teras rumah, kemudian saya bawa ke gerobak. Nah, ini persis saya ingat 29 Februari 2012 itulah pertama kali saya jual. Langsung laku enggak? Enggak juga gitu loh. Saya ingat dulu saya bawa 100 biji, yang laku cuma 73 biji. Terus sisanya diapain? Sisanya bawa pulang. Ketok-ketok rumah tetangga, Mbak, majikannya udah pulang belum? Ini udah tahu, cobanya kasih majikannya. Bayangin. Hari kedua juga gitu, nggak habis nih. Nah, sampai kurang lebih seminggu udah begitu. Jadi bagi-bagi ke tetangga, bagi-bagi sama tetangga di outlet, tukang parkir. Nah, ya mungkin, nah itulah, mungkin dua-dua mereka inilah yang membuat akhirnya di minggu kedua, nah mulai mulai rame. Bayangin aja, singkatnya sebulan itu saya udah pun ternyata saya dapat untung 3 juta. Nah itu sangat menarik. Untung 3 juta ini langsung saya belikan lagi gerobak lagi untuk membuat gerobak yang kedua. Persis sama seperti ini bentuknya, merah-merahnya seperti ini. Jadi, nah itu salah satu juga pembelajaran. Nah, ketika kita dapat cuan, ya biasanya kita langsung konsumtif ya. Kalau saya dulu langsung saya investasikan. Nah, singkat cerita, setelah 6 bulan saya udah punya 5 gerobak. Gerobaknya persis seperti ini dan semua ada di Depok. Nah, apa yang terjadi sehingga terbentuk persepsi di konsumen-konsumen saya seolah-olah ini bisnis ini waralaba gitu, franchise gitu. Kenapa? Karena konsepnya sama gitu loh. Nah, padahal enggak, itu semua gerobak saya bikin sendiri gitu. Sehingga apa? Banyak dulu konsumen-konsumen loyal saya yang memaksa saya untuk mau joinan gitu loh. Ayo dong Pak, boleh dong ikut kita jualan gitu. Enggak gitu. Karena memang nggak ada niatan awal seperti itu. Saya bilang tadi di awal bahwa ini lahir dari the power of kepepet kan gitu kan, karena udah nggak ada makan apa lagi, mau makan apa lagi, saya udah jual gorengan kan gitu. Ternyata begitu gitu. Kalau Tuhan memang sudah kasih jalan, memang ada yang bisa menghambat gitu. Dan akhirnya setelah setahun semakin tinggi tekanan dorongan daripada konsumen saya untuk kerjasama dengan saya. Akhirnya singkat cerita, mulailah di tahun kedua saya waralaba. Sistem istilahnya kemitraan ininya, ya gitu. Jadi dari situlah awalnya berkembang ya, dari 5 berkembang 6 dan sekarang seperti tadi disampaikan oleh Pak Nurul itu sudah 544 global. Nah ini pabrik kita ya, jadi ada di daerah Sawangan Depok dekat DTC Depok Town Center. Nah ini proses produksinya, kita di sana punya tanah 1000 meter. Nah bangunannya kita bikin 400 meter. Nah dari sinilah disuplai ke yang 500 tadi di seluruh Jabodetabek gitu. Jadi kurang lebih begitu lahirnya tahu ini. Nah tadi pertanyaannya, kok orang Sumatera bikin tahu? Tadi tidak hanya Mbak Nurul yang nanya itu. Setiap wartawan atau media yang mau meliput saya, selalu pertanyaan itu pasti muncul. Kok bisa orang Batak gitu loh? Udah Medan Batak pula kan bikin. Iya betul. Tahu, gitu loh. Tapi penasaran saya Pak. Ya itulah faktanya pulang saya lagi. Nah, jadi yang ingin saya sampaikan adalah bahwa ternyata bisnis ini memang ada bisnis yang bisa di-create, tapi yang ada lagi bisnis yang memang sudah jalannya gitu, sudah diatur. Nah, tinggal kita mau nggak diatur, mau nggak kita menjalankannya. Nah, ada faktor seperti saya lihat di bisnis ini. Nah, jadi teman-teman, Bapak Ibu sekalian yang ada di sini, nah mungkin saya nggak tahu teman-teman ini mungkin sekarang sudah punya bisnis seperti apa kondisinya. Nah, silakan mungkin bisa di-create success story-nya, storytelling-nya gitu. Supaya ini juga bagian dari marketing, supaya orang konsumen ya bisa kenal bisnis kita gitu. Nah, jadi kalau saya tadi ini saya sampaikan, barangkali ini di sini mungkin ada terinspirasi nanti sesuatu yang bisa diambil, silahkan gitu. Nah itu mengenai bisnis saya. Jadi sekarang kita akan masuk ke ke materinya. Oh ya, sebelum ke materinya. Jadi dari perjalanan hidup saya tadi memulai usaha tadi, nah ini kesimpulannya menurut saya. Ya, ini saya fokus membicarakan di bisnis kuliner. Syaratnya kalau teman-teman ya mau bikin usaha kuliner, nah ini menurut saya yang 4 ini wajib. Ya. Yang pertama produk. Ya, maksudnya apa? Produk kita harus punya produk yang valid gitu lah. Maksudnya
bahwa pasar itu terima gitu loh. Jadi gini, ada produk ya, mungkin dia sangat apa ya, sangat menarik, tampilannya menarik, enak, apalah misalnya gitu. Tapi tidak diterima pasar. Ada produk seperti itu. Nah, tapi ini yang mau saya sampaikan adalah mungkin tidak harus menarik atau mungkin tidak harus canggih-canggih banget produknya, tapi pasar terima gitu loh. Nah, tapi kembali lagi, yang kedua ada namanya pasar. Gitu. Nah, ini kadang-kadang yang sering terbalik ya. Sebenarnya produk atau produk duluan yang di set, yang di create atau pasar duluan. Nah, ini antara telur dan ayam sebenarnya. Jadi menurut saya sih bisa saja, terserah mau produk dulu atau mau pasar dulu sama saja menurut saya. Ada orang create pasarnya dulu gitu. Jadi sudah ada pasar nih. Ada biasanya ini apa namanya solution biasanya. Jadi ada problem. Ya. Dari problem ini dicari solusinya apa. Nah, baru bikin produknya. Tapi ada juga sudah ada produk nih. Nah cari pasarnya di mana nih? Nah, ada seperti itu. Menurut saya sih yang mana aja duluan silakan, nggak masalah. Tapi boleh di-share Pak harga produk untuk Taisi ini berapa ya Pak ya? Atau sistem paketan atau bagaimana Pak? Kalau harga produknya kita ada beberapa varian, ada 9 varian. Jadi variasi mulai dari 1.500 sampai 4.500. Tergantung variannya apa. Sangat terjangkau ya Pak ya? Iya, sangat terjangkau. Yang paling laris itu harga 2.500. Oke. Gitu. Nah, itu jadi, nah ini saya menyimpulkan dari perjalanan saya menjalani bisnis itu, yaitu tadi produk dan pasar ini mesti clear. Nah, jadi jangan sampai kita menciptakan produk udah enak, udah mantap, tapi pasarnya pasti ada. Cuman kita nggak koneksikan ke pasarnya. Gitu. Nah itu jadi teman-teman kita harus kenalin produk kita ini pasarnya siapa. Jangan sampai kita memasarkan produk kita ke pasar yang tidak suka. Nah, itu perlu diperhatikan. Nah setelah produk dan pasarnya sudah connect, nah ada hal yang sangat penting di dunia kuliner. Apalagi kita berada di Indonesia yang notabene mayoritas Muslim gitu. Nah, sertifikasi ya. Halal itu menjadi sebuah keharusan untuk kuliner di Indonesia. Nah ini walaupun kita kaki lima ataupun perobatan, nah ini juga harus konsen kita gitu loh. Jangan sampai hal-hal seperti ini kita abaikan. Saya masih kaki lima, masih berobat. Tapi jangan salah. Nah ketika kita dagang kaki lima, tapi kita bisa menjamin produk kita halal, nah, itu menjadi satu nilai plus, poin plus di mata konsumen kita gitu. Nah, disitulah kita bisa bersaing dengan kompetitor yang lain. Nah, sertifikat juga banyak sebenarnya. Nah, tidak hanya halal, ada banyak hal terhadap produk kita. Sebelum halal sebenarnya ada PRT dulu kan gitu. Nah, maksud saya yang berhubungan dengan inilah di dalam dunia kuliner itu sangat penting. Baru yang keempat adalah legalitas. Sudah pasti ya. Sekarang sangat mudah. Kalau dulu waktu saya memulai bisnis ini sangat sulit membuat SIUP ya, TDP dulu itu dan setelahnya dulu perizinan ya. Kalau sekarang itu NIB, nah, tinggal online aja, tinggal buka OSS, udah sangat gampang sekali sekarang membuat perizinan legalitas. Nah ini menurut saya yang 4 hal ini kalau teman-teman sekarang mungkin sudah punya produk, sudah punya pasar, tapi 3-4-nya belum, ayo silakan dilengkapi. Nanti kita bisa diskusi, nah bagaimana caranya supaya minimal ya yang 4 ini komplit. Ya, nah baru nanti setelah ini baru kita bisa bicara yang berikutnya yaitu bagaimana ya mengembangkan usaha kita ini kan gitu ya. Nah jadi kalau yang saya pelajari untuk mengembangkan usaha ya, kalau usaha kita ini sudah jalan ada beberapa macam sih, ada banyak sih cara sih. Di sini saya mencatat 5. Yang pertama dengan sistem cabang gitu loh. Jadi kalau kita sudah punya satu toko nih ya sudah jalan nih. Ya mau berkembang ya udah tinggi bikin aja cabang kedua, bikin cabang ketiga kan gitu sederhana itu. Nah tapi kan pertanyaannya seberapa kuat modal kita kan gitu, seberapa kuat besar modal kita untuk membuat cabang kedua, ketiga dan seterusnya, pasti kan dari keterbatasannya. Nah ada cara lain. Yang kedua apa? Lisensi. Nah jadi seandainya kita punya produk dan produk kita itu mereknya itu sangat terkenal, nah bisa ya mereknya itu kita jual gitu loh. Jadi biasanya ini jarang sih kuliner kalau lisensi, biasanya perlengkapan, peralatan biasanya. Jadi orang silakan bikin sendiri produknya,
tapi dia ditempelkan di situ nanti merek kita gitu. Nah, itu namanya lisensi. Nah, bisa seperti itu untuk mengembangkan usaha kita. Dan yang ketiga apa? Nah, ini sangat banyak ini seringnya reseller gitu loh. Jadi kita punya produk nih, misalnya produk bakso gitu. Tapi kita terbatas kemampuan kita untuk jual. Nah, bisa dengan reseller. Jadi dibantu sama mitra-mitra usaha kita, tapi bentuknya reseller. Jadi jual ulang produk kita gitu. Nah, bisa seperti itu. Nah, bisa juga yang keempat menggunakan sistem kemitraan. Nah, kemitraan ini sama waralaba ini mirip-mirip. Jadi kemitraan ini pra waralaba. Jadi kalau kemitraan itu ke bisnis-bisnis yang masih persiapan waralaba lah, persiapan franchise. Jadi masih peluang bisnis, masih peluang usaha aja kategorinya. Nah, sistem kemitraan. Nah, kalau waralaba ya ini nih, waralaba ini yang seperti apa namanya Indomaret ya, yang Apotik K24. Nah, gitu. Jadi dia itu sudah punya sistemnya itu lengkap dan sudah punya surat tanda daftar ke waralaba. Nah, jadi ini ada beberapa macam cara untuk mengembangkan usaha kita. Nah, khusus materi hari ini kita bicara dengan sistem pengembangan usaha dengan sistem franchise atau waralaba. Nah, jadi ini prospek pengembangan bisnis franchise ya. Nah, sebelum saya sampaikan tadi mengenai waralaba, nah, kita harus paham dulu nih, waralaba itu apa sih? Nah, mungkin jangan-jangan di antara kita masih belum ngerti nih franchise itu apa sih, ya kan? Ini semacam makanan atau apa kan gitu. Nah, jadi franchise itu istilah asing. Nah, ini masuk ke Indonesia kalau nggak salah itu tahun 70-an kalau nggak salah. Jadi dulu terkenalnya di Amerika. Nah, dimasuk ke Indonesia itu mungkin sekitar tahun 70 kalau nggak salah. Nah, jadi ada beberapa merek-merek franchise yang masuk ke Indonesia, salah satunya kayak ayam goreng yang besar itu ya. Nah, itu sama yang lain. Produk-produk lokal yang sudah franchise sih sudah banyak sekarang. Mungkin dulu yang paling lama itu ya ST 7. Nah, itu yang paling legend, yang sistemnya franchise. Legend sekali. Iya, jadi yang baru-baru ini ya banyak lah. Nah, kenapa ini ada? Nah, ini sangat menarik. Jadi, tapi sebelum ke situ, kita tahu dulu nih, apa sih artinya waralaba itu atau franchise itu? Nah, waralaba artinya itu adalah perjanjian kerjasama yang mengikat ya dua belah pihak. Jadi ada dua belah pihak nih, di mana pihak kedua ya mendapatkan hak untuk menggunakan kekayaan intelektual, termasuk yang menjual barang atau jasa dengan memberi imbalan kepada pihak pertama berdasarkan perjanjian. Jadi misalnya nih, saya nih punya kekayaan intelektual, apa itu? Tahu taisi ya kan, tahu taisi. Karena itu kan buatan saya sendiri dan itu sudah didaftarkan di negara gitu loh. Jadi bukan pengakuan saya sendiri gitu loh. Itu sudah didaftarkan di Kemenhukam, namanya HKI, hak kekayaan intelektual. Nah, artinya apa? Itu hak punya saya gitu loh. Orang lain kalau menggunakan nama itu izin dulu sama saya gitu. Karena sudah dilindungi sama negara gitu. Nah, bisa gitu loh. Nah, misalnya Mbak Nurul nih, boleh gitu loh. Nah, caranya nanti gimana? Mbak Nurul boleh menggunakan hak kekayaan intelektual saya. Jadi hak kekayaan intelektual apa? Termasuk logo mereknya dan barang dan jasa yang melekat di situ, ya bisa. Tapi termasuk ada resep ya Pak? Termasuk resep. Gitu. Oh berarti iya. Resepnya di open dengan yang membeli waralaba itu tadi? Tergantung ininya, tergantung perjanjiannya. Nah, dengan gimana? Tapi harus ada imbalannya. Itu namanya franchise fee-nya gitu loh. Nanti Mbak Nurul bayar sekian ke saya, terus nanti kita bikin perjanjian apa aja ininya, hak dan kewajibannya. Nah, itulah waralaba. Nah, jadi itu ininya, sederhananya begitu. Nah, jadi kenapa? Ya, kita tidak perlu lagi membuat tahu seperti yang dulu saya lakukan. Tidak perlu harus bangun pagi-pagi, nggak perlu harus keliling-keliling nyari pabrik tahu, cari tahu yang enak di mana, ya kan? Kata kasarnya nggak perlu lagi berdarah-darah dulu kan, gitu kan? Nah, tinggal apa? Tinggal start, gitu loh. Siapkan tadi imbalannya sekian, tinggal start, udah jalan gitu loh. Nah itu, jadi itulah sistem waralaba ini. Nah, kalau ada sih undang-undangnya, ya. Kalau menurut peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2007 mengatakan bahwa waralaba itu adalah sistem bisnis dan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang
dan atau jasa yang dimiliki orang perseorangan atau badan usaha yang telah terbukti berhasil, ya, terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan atau digunakan oleh pihak lain. Ya. Jadi tahu tadi kan seperti saya bilang kan, udah berhasil dong untung ya kan, udah untung makanya bisa buka cabang lagi kan. Nah jadi sudah terbukti berhasil, makanya bisa dimitrakan. Kurang lebih begitu ininya definisinya. Nah, jadi, Bapak Ibu juga teman-teman kalau misalnya sudah punya usaha tadi, sudah masuk ke kategori ini, sudah bisa dipersiapkan. Nanti kita ajarin nanti. Nah, mohon maaf Pak, kalau maksudnya tadi sesuai dengan PP, berarti si bisnis ini yang mau masuk ke ranah franchise itu harus sudah punya prestasi ya Pak ya. Maksud saya begini, kalau kita misalnya ujuk-ujuk langsung saya punya resep nih ya, misalnya saya jualan pempek, saya kira itu enak, menurut asumsi saya enak. Terus saya langsung karena saya punya modal, terus saya langsung pengen punya banyak gerobak gitu ya Pak ya, saya langsung di-franchise-kan, itu belum bisa ya Pak ya di-franchise-kan. Maksudnya tuh belum bisa mendapatkan pengakuan di dalam ranah franchise. Belum. Ada aturan mainnya. Jadi negara kita ini negara hukum. Nah, semua sistem bisnis itu ada aturannya. Nah, jadi tadi untuk waralaba pun ada juga, ada permendaknya juga ya, peraturan Menteri Perdagangan ada, undang-undangnya juga ada, peraturan pemerintah juga ada. Nah itu ya. Berarti bisa ditolak ya Pak ya. Betul. Jadi ini dulu menurut ya. Tidak hanya ditolak. Maksudnya ke kemitraan dulu kalau gitu. Oh baik jalin kemitraan. Tapi kalau sudah masuk ke waralaba itu ada aturan hukum. Iya. Oke. Tapi kalau kemitraan itu tidak terikat oleh hukum. Betul, tapi lebih pada perjanjian secara bersama gitu. Iya. Baik. Bisa ada gugatan seperti beda dengan waralaba. Waralaba itu kan harus terbukti dulu, terbukti beruntung. Iya, benar. Ada standarnya ya. Oke, silakan lanjut Pak. Iya. Jadi kurang lebih begitu ininya. Nah ini dia tadi yang ditanya sama Nurul. Nah kalau kita ya teman-teman tadi sudah punya kriteria usaha tadi yang seperti saya ceritakan di awal ya, produknya sudah oke ya, terus kemudian pasarnya sudah mantap, sudah untung ya. Nah ini udah siap belum diwaralabain? Nah lihat dulu kriterianya ini. Nah yang pertama ya harus memiliki ciri khas usaha. Nah ini penting ya. Kenapa? Kalau dia nggak unik, kenapa harus waralaba? Ya kan? Kenapa harus gue beli waralaba dari lu? Mending gue bikin aja sendiri. Nah justru dia punya keunikan yang nggak bisa dibikin orang lain gitu. Kalaupun bisa dicontoh orang lain pasti beda gitu loh, nggak bisa sama gitu. Nah itu jadi harus punya ciri khas usaha sendiri gitu loh, yang nggak bisa diduplikasi orang gitu loh. Nah itu jadi mesti kita lihat keunikannya di mana. Jadi keunikan itu ada banyak cara ya. Jadi bisa di produk, bisa di servis, bisa di sistem, ada banyak cara keunikannya. Ya, tinggal kita lihat, mari kita lihat telah dalami bisnis kita itu punya keunikan kira-kira di mana yang bisa kita jual, ya, USP ya. Baru yang kedua, ya, terbukti sudah menguntungkan. Nah, tentu dengan nanti menunjukkan laporan keuangan tentunya, ya kan. Jadi jangan harap kita bisa menduplikasi bisnis kita kalau tidak bisa dibuktikan dengan laporan keuangan. Laporan keuangan ya ada laba rugi, ya ada neraca, ada arus kas, jadi kan begitu. Jadi at least laba ruginya mesti kelihatan, mesti positif gitu loh. Nah, kurang lebih begitu. Nah, baru yang ketiga adalah memiliki standarisasi ya atau SOP. Nah, ini dia. Ini tantangan paling besar bisnis mau diduplikasi itu di sini gitu ya. Jadi mungkin banyak bisnis bisa diduplikasi, tapi ketika kita makan produknya di toko A rasanya A, makan di cabang kedua rasanya C. Nah itu berarti nggak standar gitu loh. Nah ini kenapa bisa seperti itu gitu loh. Nah ini sama, tidak hanya produk, pelayanan juga. Di toko A pelayanannya excellent, di toko B pelayanannya jelek misalnya. Nanti ada yang nggak standar gitu. Nah, jadi bisnis yang bisa diwaralabakan itu harus memiliki standarisasi di semua lini, ya, mulai dari A sampai ke Z-nya harus ada standarnya. Tentunya yang dituangkan dalam buku SOP.
Nah, baru yang keempat apa? Yang keempat adalah mudah diajarkan. Jadi kalau bisnis sudah jalan nih, tapi yang jalanin ownernya, ketika dibikin cabang kedua, nggak bisa didelegasikan gitu loh. Ownernya juga yang turun tangan, ya, itu nggak bisa. Gitu. Jadi harus bisa didelegasikan, harus bisa diajarkan ke orang lain dan mudah diduplikasi. Dan akhirnya nanti standar gitu loh. Jadi walaupun ada 2, 3, 5 cabang, sama semua hasilnya gitu loh. Tidak beda gitu loh. Nah, itu harus begitu, harus mudah diajarkan. Karena ada produk yang sangat sulit gitu loh. Sangat sulit diduplikasi ya, karena sangat syarat dengan insting ya biasanya gitu loh. Jadi untuk menciptain dia itu banyak feeling gitu loh. Nah itu nggak bisa gitu. Harus bisa di SOP-kan gitu loh. Kalau hanya menggunakan feeling begitu, feeling orang kan beda-beda. Jadi nggak bisa. Dia harus bisa disistemize dengan bikin SOP, nah baru bisa gitu loh diajarkan. Baru kelima, dukungan yang berkelanjutan. Nah ini jadi tantangan di waralaba ini ya. Kalau kita mewaralabakan bisnis kita, ya kita harus support. Nah, dan itu harus tertuang di perjanjian nanti. Apa saja, dukungan marketing, dukungan lain-lain, semua harus dukungan suplai produk misalnya, itu harus ada gitu loh. Kita sebagai pemberi waralaba. Baru yang terakhir itu, yang tadi yang paling penting, HKI terdaftar di Kemenkumham. Jadi jangan coba-coba bekerja sama dengan pihak kedua, ya pihak lain, kita tahu mereknya belum daftarin, nanti kasus udah kita bisa nanti digugat sama mitra kita gitu loh, karena merek kita ditarik gitu loh. Sementara orang beli produk kita itu karena mereknya gitu, karena mereknya sudah sempat terkenal, ya udah digugat, ya udah akhirnya berhenti itu bisnis. Udah itu kita digugat sama mitra usaha kita gitu loh, karena merek kita belum terdaftar. Ini jadi Bapak Ibu yang sudah punya merek baru hanya sekedar logo, silakan didaftarkan. Kita nggak tahu ya suatu saat nanti itu bisnis jadi besar gitu loh kan, gitu. Karena jangan salah, karena sangat gampang sekarang mendaftarkan merek, banyak orang yang kerjanya ya mafia hanya mengintip-ngintip merek yang bakal terkenal gitu loh. Jadi sebelum daftarkan pemiliknya, dia daftarin duluan. Saat kita besar, yang tidak mau kita beli dari dia. Udah, kan? Sama seperti alamat website zaman dulu ya. Sudah banyak seperti itu. Pas kita lihat, ternyata udah punya orang. Jual gitu, sekian. Ya. Nah itu, jadi ini beberapa kriteria yang wajib ya untuk membuat bisnis kita kalau mau memilih dengan pengembangannya dengan sistem franchise atau waralaba. Nah, kalau itu sudah tadi kita punya kriteria tadi, ya, terus langkah selanjutnya apa? Nah, kita bikin prospektus waralaba, proposal, ya, siapkan proposal bisnisnya. Nah, isinya apa? Isinya ini, identitas waralaba, legalitas, sejarah, itu semua ada isinya. Artinya apa? Dengan membaca itu, ya, proposal tadi, calon mitra usaha kita, ya, calon mitra bisnis kita bisa mengetahui bisnis kita dari A sampai Z-nya. Kita siapa? Identitas kita harus ada. Terus bisnisnya sudah apa namanya? Sudah terdaftar belum? Identitas harus ada. Nah, sejarah ini penting. Makanya saya cerita di awal tentang bisnis saya. Kenapa? Karena bisnis itu sangat melekat dengan ownernya. Bisnis itu sangat melekat sama ownernya. Jadi dengan melihat perjalanan si ownernya, ya, kita tahu ini bisnis kuat nggak sih? Ini bisnis cengeng nggak sih? Ada bisnis yang cengeng, sudah pasti ownernya cengeng gitu loh. Tapi ada bisnis yang top, pasti lihat perjalanan ownernya, pasti kuat, mentalnya kuat. Gitu. Jadi ini penting. Jadi yang dituangkan secara perusahaan itu bagaimana orang bisa melihat perjalanan bisnis ini dari mulai berdiri, mulai dari lahir sampai beranjak dewasa misalnya. Itu penting ya. Karena itu proses ada di sana. Baru yang keempat apa? Struktur organisasi. Nah, ini sangat penting ya. Kalau waralaba, karena nggak mungkin si ownernya itu yang ngurusin lagi nanti yang survei lokasinya, terus yang training, terus kemudian customer service-nya. Sudah harus ada bidang ataupun strukturnya gitu loh. Jadi yang produksi siapa,
terus yang distribusi siapa, operasionalnya siapa, keuangannya siapa, itu harus kelihatan gitu loh. Nah, dari situ bisa kita lihat, dari struktur organisasinya, kita bisa lihat bahwa bisnis ini, yang menjual waralaba ini, kira-kira mampu nggak sih menjalankan bisnis ini? Nah, makanya itu perlu kita tampilkan di struktur organisasi, ya, supaya mitra usaha kita, calon mitra kita, yakin sama kita. Nah, baru yang kelima, sertifikat HKI. Ya, kita harus tampilkan, jangan kita ngaku-ngaku sudah terdaftar di Kemenhukam, tapi sertifikatnya nggak kelihatan. Nah, itu nggak boleh, harus dilampirkan. Baru hak dan kewajiban ini sangat penting, dan ini harus sangat detail gitu loh. Jadi kita sebagai yang memberikan, yang punya bisnis, hak kita apa? Hak kita berarti nanti dia bayar uang, kasih imbalan ya kan. Kewajiban kita apa? Itu mensupport dia, support produk, support konsultasi dan lain-lain. Nah, itu harus tertuang semua di hak dan kewajiban. Jangan sampai ada masalah nggak tertuang, bingung. Nah, itu harus dituangkan sedetail mungkin di situ. Baru yang berikutnya, daftar penerima waralaba. Jadi kita harus cantumkan ya mitra-mitra kita, usaha kita yang sudah jalan itu siapa aja. Gitu. Tujuannya buat apa? Nah, supaya mitra usaha kita itu bisa ngecek gitu loh. Tahu, oh ternyata dia sudah ada sekian ratus mitra. Nanti dia akan cek random gitu loh. Nah, ini buat kepercayaan juga. Gitu. Nah, sama jumlah tempat usahanya. Dan terakhir, laporan keuangan tadi saya sampaikan. Nanti harus mitra kita harus bisa melihat tadi bahwa bisnis ini untung apa rugi. Sudah pasti untung, kalau rugi nggak mungkin dibeli kan gitu. Nah, jadi kurang lebih begitu yang bisa saya jelasin. Nah, itu dari sisi tadi kalau kita punya bisnisnya. Nah, sebaliknya, saya nggak maulah usaha saya misalnya terlampau berat untuk ke sana. Biar gampang, saya jadi mitranya aja saja. Gimana sih cara mencari waralaba yang proven misalnya? Ya sama, sebaliknya aja. Nah, tinggal lihat ini prospektusnya ini. Minta proposalnya, cek semua ini yang 9 ini. Kira-kira meyakinkan nggak? Nah, kalau sudah meyakinkan, sudah bisa kerjasama sama mereka gitu. Jadi itu sebaliknya ya. Jadi sebarangkali Bapak Ibu di sini ada yang tidak mau karena itu pilihan gitu loh. Artinya tidak jelek juga kalau kita memulai bisnis itu dari tahapan 5 misalnya, tidak harus dari 0. Bahkan orang-orang muda sekarang yang banyak, yang punya uang lah, nggak usah banyak uang, mereka itu memilih bisnis seperti ini gitu loh. Daripada harus bangun pagi-pagi harus capek-capek bikin sistem dari 0, ya mending bisnisnya sudah jadi, tinggal siapin modalnya, hire karyawan, jalanin sudah. Tiap sore atau tiap bulan tinggal hitung cuannya saja kan gitu, tinggal cek rekening aja. Ada yang seperti itu gitu. Jadi itu semua pilihan sama kita. Tapi sesuai materi kita hari ini, pertanyaannya tadi, prospek dari bisnis waralaba. Nah, kurang lebih begitu yang bisa saya jelasin. Kalau kita punya bisnis yang punya kata tadi, nah saya sarankan silahkan belajar untuk membuat prospektus waralaba. Nanti bisa kita sama-sama belajar. Kenapa? Karena saya lupa data terakhir, karena jumlah pengusaha di Indonesia itu masih kurang gitu. Jadi masih dibutuhkan pengusaha banyak gitu. Tidak harus pengusaha besar, minimal pengusaha mikro dulu. Jadi kalau kita ke saya nih, besok saya misalnya men-create satu pengusaha mikro, ya kan, satu gerobak. Nah, bayangin aja sudah 500 mikro yang saya sudah dirikan gitu loh. Nah, kalau misalnya ada beberapa pengusaha yang melakukan seperti itu, sudah Indonesia sejahtera sebentar lagi. Kenapa? Karena pengusahanya banyak gitu loh. Nah, tapi kalau enggak juga, karena bisa dengan cara lain. Tapi tujuannya tadi ya, bahwa kita mewarabakan bisnis kita ini dengan sistem waralaba, ya tujuannya adalah supaya itu tadi sama-sama ya kita mau sejahtera, nah mitra usaha kita juga mau sejahtera. Jadi itu yang bisa saya paparkan. Mungkin kita nanti lebih kena kalau kita saling diskusi, nanti kita bisa saling memberi pengertian lah antara satu dengan lain. Demikian Mbak Nurul. Terima kasih sekali Pak Rudi, menarik sekali nih. Jadi tidak sabar nih teman-teman pastinya ingin memulai bisnis seperti Pak Rudi ya. Tapi yang jelas harus sabar menuai hasilnya ya Pak Rudi ya. Karena saya lihat juga di lapangan itu Pak Rudi, saya banyak ketemu teman-teman kantor saya dulu dari zaman tahun berapa lah awal-awal waralaba itu dimulai. Banyak mereka yang udah coba tapi ternyata gagal Pak Rudi. Mungkin Pak Rudi
bisa sharing ke kita kemungkinan-kemungkinan faktor kegagalan itu disebabkan karena apa saja gitu loh Pak. Ada yang sukses, ada yang gagal, dan akhirnya ya mereka yang tidak kuat mental pastinya berhenti gitu untuk mencoba lagi kan Pak ya. Jadi untuk meminimalisir mindset negatif duluan nih dari teman-teman, mungkin Pak Rudi bisa sharing ada dari rekan-rekan waralabanya yang mengalami kejadian serupa atau sekaligus dengan solusinya bagaimana itu Pak? Ya, jadi usaha ini kalau sepanjang pengalaman saya itu adalah about mindset sebenarnya. Jadi itu soal mental menurut saya. Jadi bedanya pengusaha besar, kecil, nah itu menurut saya kalau kita lihat itu soal mental saja sebenarnya. Nah, jadi memang kalau mentalnya belum siap jadi pengusaha pasti akan gagal. Nah, itu pernah saya alami gitu. Kenapa? Karena memang saya sadar ketika itu sedikit pun tidak ada di saya itu darah pengusaha. Karena keluarga saya itu baik dari ibu atau bapak itu nggak ada sama sekali pun setelah saya telusuri pengusaha gitu. Nah, tapi karena mentalnya tadi ada sedikit ya mental pejuang, saya melihat di situ ya. Karena saya bicara apa yang saya alami. Saya nggak bisa menceritain pengalaman orang, tapi itu saya tahu belakangan gitu. Setelah menjalaninya, baru saya sadari oh, ternyata memang untuk menjadi pengusaha itu mental pejuangnya itu harus ada. Gitu. Saya juga tadi kan saya cerita di awal banyak gagal juga gitu. Tapi itu tadi kalau nanti sudah ketemu di titik tertentu yang menjadi titik awal, nah ini kita nggak tahu. Sama dengan Colonel Sanders. Mungkin teman-teman semua tahu bahwa Colonel Sanders ditolak berapa kali. Nah, coba dia ditolak di ke-500 kali berhenti. Udah nggak jadi tuh bisnis. Tapi betul. Dia terus sampai 900 berapa gitu ya. Nah pas di situ udah. Nah udah pas. Nah kita nggak tahu di titik berapa nanti, di titik mana nanti kita menemukan titik awalnya gitu. Oleh karena itu memang caranya ya jatuh ya bangkit lagi, jatuh ya bangkit lagi, udah sederhana itu menurut saya gitu loh. Betul. Gitu. Lalu Pak Rudi tadi sempat cerita membawa resep-resep tahu yang trial ke sekolah anak-anak ya Pak Rudi. Itu sudah mulai berjualan atau baru bagi-bagi untuk tester tuh Pak Rudi? Baru bagi-bagi tester loh. Oke, berarti Pak Rudi ini banyak sedekah loh teman-teman ya. Dalam perjalanan karirnya ini banyak sedekah loh. Nah itu dia, tadinya saya nggak paham itu sedekah atau apa gitu. Tapi ketika kita melakukan itu dengan tanpa ada embel apa-apa, ya itu tadi. Ketika tadi jualannya nggak laku, kita kasih sama tetangga, ya kan kita kasih sama teman-teman. Ya mungkin kita di dua-dua mereka ini gitu loh. Betul mungkin sekali. Banyak hal mungkin bisa saja mereka berdoa karena kasihan Pak Rudi jualannya nggak laku, doain ya kan. Mungkin ada yang lain, apalah misalnya doa mereka. Tapi ya apa namanya? Mungkin begitu lapar langsung ingat Pak Rudi bisa juga kan ya Pak Rudi? Jadi ya gitu. Baik, ini sudah ada pertanyaan masuk Pak Rudi. Ya, Mas Wahid silakan. Kalau saya nih ngelihat Bang Rudi ya, kenapa kok dia bisa sampai eksis sampai saat ini? 10 tahun. Ya kan? Biasanya mungkin kita sepakat ya, kalau usaha-usaha seperti itu paling lama 3 tahun 4 tahun udah ganti ya. Iya betul. Bosan atau tidak sabar gitu ya. Mentalnya Bang Rudi saya lihat ini berbeda dia tuh. Dia orang itu konsisten. Orangnya konsisten. Ya. Jadi terus ya kan. Ada problem terus. Orangnya fokus kepada bisnis. Makanya nggak salah kalau kita mungkin atau orang-orang nih yang ikut sebagai bermitra dengan Bang Rudi, atau kita selaku pelaku usaha belajar dengan Bang Rudi. Kenapa? Karena terbukti mentalnya dia luar biasa. Nah, saya nggak panjang lebar terkait dengan Bang Rudi, nanti Bang Rudi semakin terbang. Nah, ini yang ingin saya tanyakan adalah Bang Rudi, ya. Kan yang paling krusial itu kan dalam franchise itu kan standarisasi produk ya. Nah, mungkin itu bisa dijelaskan tuh bagaimana sih membuat standarisasi produk, misalkan PMP, nah bagaimana nih menstandarisasinya? Ya, betul. Saya masih suka berubah-ubah kalau bikin masakan itu. Nah, bagaimana nih untuk menstandarisasinya? Nah, kira-kira mungkin Bang Rudi bisa jelaskan atau Bang Rudi tahu Jelotot bagaimana menstandarisasinya? Karena ini menjadi satu hal yang krusial. Jangan sampai orang beli di satu tempat atau outlet
dan outlet yang lainnya rasanya berbeda. Nah, mengunci ininya nih apa namanya tadi sebutnya resepnya. Resep. Nah, bagaimana nih? Bisa berbagi, bisa dijelaskan Bang Rudi? Ya, langsung ya. Jadi yang pertama, dulu saya pernah punya pengalaman di tahun kedua ya. Di tahun kedua, karena dulu awalnya saya menggunakan karyawan itu tetangga saya semua gitu loh. Jadi orang-orang yang gak keterima di kantoran, yang karena pendidikan gak punya, ya udah mereka orang-orang yang yang tidak punya pendidikan, itu yang saya didik dulu untuk kerja di saya. Jadi pernah itu satu lingkungan keluarga gitu hampir mungkin 8 atau berapa orang gitu. Jadi ada anaknya, ada adiknya, ada kakaknya, ada encingnya, gitu gitulah. Nah, jadi suatu saat satu dari mereka ini nggak masuk gitu loh. Saya tegur. Nah, mungkin entah kenapa tegurannya mungkin keras sehingga dia sakit marah lah, tersinggung mungkin. Hanya dia resign gitu. Nah, ketika dia resign, saya marahin, kenapa kamu gitu? Nah, totalnya semua resign gitu loh satu ini. Nah, jadi apa yang mereka lakukan? Mereka duplikasi bisnis saya. Mereka tahu beli supplier saya, mereka tahu. Resep saya mereka tahu. Gitu. Oke. Nah, sampai sepertinya gitu. Akhirnya mereka bisa bikin bisnis sendiri gitu loh. Nah, di situ saya dulu sempat stres juga gitu loh. Gimana gitu. Nah, sampai akhirnya saya sadari bahwa tidak perlu saya sesali gitu loh. Bahkan saya malah bisa akhirnya senang gitu loh. Artinya walaupun dengan cara seperti itu mereka bisa punya usaha sendiri, akhirnya saya bisa menerima gitu loh. Bahkan akhirnya saya senang gitu loh. Banyak ada pengusaha yang lain gitu. Nah, itu tadi. Nah, tapi singkat cerita, kalau nggak salah dia hanya bertahan 2 tahun. Nah, ternyata saya memahami bahwa untuk menjadi seorang pengusaha itu kembali lagi. Jadi nggak semua orang jadi bisa pengusaha. Mungkin bisa pengusaha tapi hanya bisa tahan 2 tahun, 3 tahun tadi kan. Ada hal yang memang harus dimiliki gitu loh. Nah, itu saya nggak tahu. Nah, kalau saya sih melihat, menurut saya sih singkatnya mental gitu loh. Jadi, nah itu mungkin mereka nggak punya. Nah, kembali lagi ke soal resep. Jadi sebenarnya saya pribadi itu nggak terlampau takut resep saya diambil atau dicuri orang. Tapi kalau memberi saya nggak mau. Tapi kalau mau ambil silakan gitu loh. Nah, tapi tetap juga ya saya punya sistem di kantor itu. Jadi resep itu dibikin bertingkat. Jadi untuk membuat sebuah tahu itu, ya kan ada banyak. Ada pertama bikin dari kacang kedelai dulu. Kacang kedelai dulu digiling, ya dibikin jadi tahu. Setelah dibikin jadi tahu putih, baru digoreng. Setelah digoreng, baru proses berikutnya adalah nanti dimasak isian sayurnya, baru nanti diisi ke tahunya, baru dikemas. Kan itu prosesnya. Nah itu kan di sana kan waktu membuat tahu pun ada resepnya juga. Ya kan, waktu mengisi tahu sayurannya itu kan salah satu keunggulan kita kan gurih. Nah itu juga ada resepnya juga. Nah ini resepnya nggak dibikin di satu tempat, jadi bertingkat. Jadi untuk membuat bumbu itu bisa dua bertingkat gitu loh. Jadi nanti resep A sama resep B, baru yang bikin resep A misalnya yang bikin si A, yang bikin resep B si B. Baru nanti di proses selanjutnya itu dibikin gitu loh. Jadi nggak tahu. Tidak terkoneksi ya Pak ya antara dua bidang itu ya. Nah bisa seperti itu. Nah, tapi supaya standar gimana caranya? Nah kita harus gramanisasi gitu loh. Jadi semua bahan baku itu harus ditimbang. Nah jadi bedanya sama tukang nasi goreng. Nah itu tadi nasi goreng kan proses produksi kan dia sendiri. Mulai dari bahan baku sampai nanti jadi nasi goreng kan dia sendiri. Akhirnya apa? Dia bisa melakukan apa saja dari proses A sampai Z. Bisa bumbunya cuman pakai takar-takaran gitu doang, nah itu bisa berubah. Tapi ini enggak. Di setiap tadi di proses A tadi bahan bakunya ditimbang. Di proses B tadi bahan bakunya ditimbang. Nah, itu semua sesuai timbangan gitu. Jadi tidak ada yang nggak bisa pakai feeling gitu loh. Nah, tadi saya bilang tadi, nggak boleh ada pakai feeling gitu. Semua harus ditimbang. Sudah pasti, siapapun yang mengerjakan di setiap proses itu, sudah pasti mengikuti SOP itu gitu loh. Nah, sehingga apa? Terkait dengan kualitas produk, seharusnya tidak ada yang tidak sama. Semua pasti standar gitu.
Kembali tadi SOP tadi, jadi di proses produksi pun SOP-nya harus ada. Gitu. Nah, itu sih menurut saya kalau jawabannya terhadap standarisasi produk. Baik, terima kasih Pak Rudi. Saya juga jadi ikut terinspirasi dengan jawaban ini ya. Selama ini saya pikir itu resep kalau nggak di open langsung, dirahasiakan, tetapi langsung diberikan produknya ke yang menjual itu, yang menjalin waralaba itu tadi. Tapi ternyata sistemnya bertingkat ya Pak ya. Iya betul. Baik. Ini sudah masuk beberapa pertanyaan Pak. Yang pertama tadi dari Ibu Nina, izin saya mau membacakan. Ibu Nina ini sebenarnya sudah terjawab ya Bu Nina, karena beliau ini bertanya bagaimana cara bisa bertahan di bisnis franchise di masa seperti ini. Nah, mungkin ini ada hubungannya dengan kita harus cepat mencari penghasilan gitu ya Pak ya, tidak bisa terlalu bertahan dengan kondisi yang seperti Bapak tadi ya, bisa stay jalannya itu memang agak lambat, tetapi lama-lama ada perbaikan ya. Mungkin di masa pandemi ini banyak orang yang lebih mengutamakan kebutuhan primer kali ya Pak ya. Jadi sehingga untuk bertahan di mindset pebisnis seperti yang Bapak bilang tadi agak sedikit terkendala. Bagaimana tipsnya, terutama langsung memulai ke arah bisnis franchise ini Pak? Banyak ketakutan karena belum banyak pengetahuan sama sekali menjalankan bisnis ini. Apakah itu nanti, Bapak kalau saya simak tadi menjalankan sendiri bersama istri ya Pak ya? Betul, sama istri. Ya, apakah Bapak juga punya teman-teman yang menyokong, mendukung Pak selama perjalanan bisnis Bapak itu? Sudah pasti. Pasti. Ya, boleh di-share Pak untuk Ibu Nina nih, khusus untuk Ibu Nina. Iya, jadi yang pertama kalau dulu sebenarnya awalnya di tahun pertama kedua saya itu betul-betul pure menjalani bisnis ini sendiri gitu loh. Jadi saya nggak pernah kemana-mana, ya. Saya hanya di dapur saja gitu loh, hanya berkutat di bisnis ini. Dan sebenarnya itu kurang bagus gitu loh, karena kita nggak bisa melihat dunia luar kita seperti apa. Nah, akhirnya dulu ibu yang menjalin hubungan ke dinas ya, ke komunitas gitu loh. Lama-lama saya dengan kapasitas bisnis di level tahun kedua saya udah mentok gitu loh. Nah, ternyata pengetahuan wawasan saya selama ini hanya mampu menjalankan bisnis itu di umur kedua, tahun kedua gitu. Tahun ketiga udah mentok. Nah, di situ saya berpikir saya harus belajar lagi. Nah, saya mulai berkomunitas ya, mulai mencari bisnis yang sistemnya dengan seperti saya. Nah, saya ketemu sama mereka, saya mentoring sama mereka. Nah, saya banyak belajar. Nah, artinya kalau Bapak Ibu teman-teman mau bisnisnya berkembang, harus punya mentor gitu. Nah, itu harus punya mentor yang tentunya kalau bisa mentornya itu di atas kita levelnya. Kalau kita misalnya kecil, carilah kelas menengah. Gitu. Kalau kita masih mikro, nah carilah bisnisnya kecil gitu. Jangan mikro, nyari yang menengah, kejauhan. Nanti si mentornya juga nanti ogah-ogahan gitu loh. Ya, tapi betul. Carilah satu level di atas kita gitu. Nah, itu sangat penting. Kenapa? Karena di situ kita nanti banyak bertukar pikiran. Nah, kalau ada bisnisnya yang mirip-mirip, misalnya sama-sama kuliner, nah itu lebih bagus. Nah, itu. Jadi butuh mentor. Itu yang pertama. Baru yang kedua tadi, pertanyaan tadi, di masa pandemi. Nah, memang kalau di masa pandemi ini memang sama menurut saya semua awal-awal pasti panik ya. Pasti panik. Saya juga di awal-awal juga terus terang panik juga ya. Sampai ini bisnis mau di mana lagi, mau seperti apa, sempat seperti itu. Karena teman-teman saya banyak yang beralih bisnis, banyak yang tutup bisnis, ya banyak. Ya, jadi dulu pada telepon-teleponan waktu di awal-awal tahun pertama, jadi di 6 bulan pertama itu sudah ada yang tutup. Nah, gitu. Nah, ketika dengar teman-teman itu yang seperti itu, jadi ada dua, saya khawatir, nah, kalau saya kapan? Yang kedua, nah ini ada mental positifnya keluar lagi. Oh, saya jangan sampai seperti itu, saya harus berjuang. Nah, hal seperti itulah. Jadi, nah itu yang selalu terus menyemangati kita untuk tetap bertahan. Nah, caranya apa? Nah, kembali lagi, ketika tadi saya awal-awal menemukan bisnis ini, ya, yang terjadi adalah the power of kepepet. Jadi memang itulah keunikan manusia ini, ciptaan Tuhan ini, bahwa sebenarnya kita itu manusia yang tak terbatas sebenarnya.
Tapi memang harus ada kondisi tertentu yang membuat dia keluar gitu. Nah itu, jadi biasanya kalau kita di bawah tekanan, sederhana saja gitu loh. Nah kalau misalnya sekarang saya tanya, saya challenge si Pak Wahid, coba lari kencang-kencangnya berapa kilometer per jam. Nah mungkin dia ngomong paling 10 kilometer per jam, yakin. Ya paling segitu, itu paling maksimal, mungkin itu. Nah, coba Pak Wahid berdiri di situ, coba lari. Langsung di belakangnya saya taruh anjing nih. 100 km per jam bisa dia pasti. Kurang lebih begitu ilustrasinya. Kenapa? Karena udah, kalau enggak digigit dia kan. Dia pilihannya mati atau lari gitu loh. Ya, kalau enggak mau digigit ya udah lari gitu loh. Pasti bisa melewati 10 km tadi. Nah, sama. Manusia pun seperti itu menjalani bisnis. Ketika saya tertekan saat itu ya, saya di bulan Maret sama April ya, sebelum Lebaran itu, di situ saya betul-betul goyang. Nah, disitulah mulai mikir, hanya apa? Mulailah harus berpikir kreatif lah. Mulai dulu saya belajar bagaimana bikin jualan frozen. Nah dulu kita sebelumnya itu belum ada. Gitu. Nah hal seperti itu gitu loh. Jadi artinya apa? Di mana ada kemauan di situ pasti ada cara. Nah jadi kita langsung jangan bingung gitu loh. Gak apa-apa bingung misalnya gitu. Tapi yang kita yakini selalu ada jalan lagi. Jadi itu tadi. Nah, salah satu waktu menghadapi pandemi ini tadi. Jadi kita ada muncul produk ya jual frozen gitu loh. Jadi selain tadi kita melalui sistem di outlet, nah, dengan frozen juga. Terus kemudian apa? Cara marketing kita pun pasti beda. Ya, sekarang kan di pandemi ini kan lebih powerful. Kemarin itu kan kalau dari outlet itu ya menggunakan online food ya kan, Grab, Shopee, nah itu kita manfaatkan semua. Nah dulu saya nggak paham caranya, nah belajar gitu loh. Nah hal seperti itulah. Jadi memang pengusaha itu harus kreatif, ya harus kreatif. Kalau kita nggak kreatif, ya carilah orang yang bisa kreatif tim kita gitu. Nah itu sih mungkin menurut saya. Jadi ada banyak sebenarnya, tapi ada tadi poin-poin penting yang pernah saya rasain dan lakukan, itu yang bisa saya share. Itu sih. Iya. Jadi menjadi pebisnis itu mentor tuh penting ya. Oh iya. Karena jadi kalau misalkan orang tuh berbisnis kayaknya nggak maju-maju gitu ya. Udah berpikir keras tapi nggak maju-maju. Apa sebabnya? Karena memang ilmunya cuma sampai di situ. Iya. Nah maka dari itu harus butuh mentor supaya mengupgrade ilmunya lagi sehingga dia bisa meningkatkan kapasitasnya. Dan ternyata tadi tipsnya dari Pak Rudi, mentor jangan ketinggian juga ya Pak Wahid ya. Oh iya. iya. Betul. Iya, karena jadi sudut pandangnya jadi berbeda. Iya, yang betul. enak itu dia sudah mengalami proses seperti kita, tapi tingkatannya sekarang sudah lebih tinggi, tapi sudah mengalami. Benar. Kita mungkin belajar bagaimana nanti membuat sistem franchise kepada Bang Rudi, menurut saya menjadi satu hal yang tepat karena dia merasakan dari nol gitu kan. Jangan tiba-tiba kita belajar sama orang yang memang uangnya sudah banyak, sudah langsung dia sistemnya sejak awal. Nah, sudut pandangnya nanti nggak sinkron. Betul. Ya, baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya, Pak Rudi. Dari Hanas ini juga member Business Club ya. Bagaimana caranya nih Pak Rudi agar suatu usaha selalu mendapatkan customer yang loyal? Nah, kemudian satu lagi langsung saya bacakan dari Mas Wahyu ya. Oh ya benar, Mas Wahyu dari Surabaya. Tadi kurang lebih pertanyaannya sama dengan Bu Nina, bagaimana cara Bapak menghadapi krisis terutama saat menghadapi pandemi kemarin. Saya kira sudah terjawab ya. Yang kedua, untuk wilayah Jawa Timur apakah sudah ada cabangnya? Ini sepertinya berminat nih Pak, jadi ngambil waralaba dari Bapak nih. Silakan Pak Rudi. Ya, baik. Yang pertama tadi customer loyal. Nah, saya juga masih belajar juga ya Ibu ya. Artinya terkait dengan pelayanan customer ini ilmunya nggak ada habis-habisnya ya. Perusahaan-perusahaan besar juga sekelas perusahaan besar kalau di kuliner misalnya ya, anggap aja misalnya yang 3 huruf itu ya. Nah, mereka juga pasti ada case-case yang dimana mereka juga menghadapi customer sampai kewalahan juga pasti gitu. Nah tapi ya sederhana sebenarnya kalau menghadapi melayani customer ini.
berikan mereka di atas ekspektasinya. Nah, jadi kita harus tahu level produk kita ekspektasi di berapa. Misalnya contoh, kalau orang sebut tahu Jawa Taisi, pasti ekspektasinya apa? Pedas. Ya dong, pasti kan. Pedas kan gitu. Nah, padahal sebenarnya produk kita variannya ada yang tidak pedas juga kan gitu. Ada yang pedas banget juga gitu. Nah, tapi makanya ke mitra saya selalu saya sebutkan, ketika melayani pembeli, harus tahu ini ekspektasinya dia ini pedas apa enggak gitu loh. Kalau yang dia ekspektasinya pedas ya, jangan kasih yang original, harus kasih extra spicy. Nah, sesederhana itu gitu. Nah, ketika nanti ekspektasinya ketinggian dari yang kenyataan, pasti dia akan kecewa. Nah, oleh karena itu yang kita deliver itu adalah kalau bisa over ekspektasi. Nah, jadi kita harus paham, kita harus tahu kebutuhan atau kemauan customer kita itu di belakang. Nah, terus kemudian kalau mengenai loyal itu ya banyak hal sebenarnya. Ya, itu biasanya terkait dengan service, ya kan. Nah, ada pelanggan yang senang dilayani sama pemiliknya, ya kan. Tapi ada juga customer yang senang dikasih merchandise, dia senang. Nah, jadi ada banyak program-program. Kalau nanti ibu belajar program customer loyalty, nah itu bisa bikin kartu anggota misalnya kan. Terus kemudian kalau dia belanja bawa kartu anggota, ya diskon, atau dapat bonus, ya kan. Sederhana aja kalau belanja ke sebelah, misalnya belanja apa ke minimart apa itu kan, apa sih, ada kartunya kan gitu pasti. Nah, itu jadi coba nggak ada kartu mereka bikin, mungkin kita juga bisa pilih toko yang lain kan. Tapi karena kita punya kartu itu, lumayan. Apalagi ibu-ibu, emak-emak ya, yang doyan dengan bonus, doyan dengan gratis apa, ya kan. Nah, bawa itu kartu gitu loh. Jadi bisa. Jadi ada banyak cara sebenarnya untuk membuat program loyalty. Tapi kalau saya lihat prinsipnya itu ada di ekspektasi. Jadi kalau mau punya customer yang loyal, deliverlah at least sesuai dengan ekspektasi mereka. Gitu. Baik, ini bisa dibilang juga berupa seni ya Pak ya, bagaimana untuk mendapatkan loyalitas customer itu tadi ya Pak ya? Ya, betul. Ya, baik, untuk pertanyaan selanjutnya dari Mas Wahyu ini bisa langsung Pak, untuk wilayah Jawa Timur apakah sudah ada cabangnya? Oh ya, kalau untuk Jawa Timur kita belum ada. Kalau nanti berminat nanti bisa langsung ke nomor kontak kita, di googling juga bisa sih, ketemu nanti kontak kita. Baik. Oh, ini ada yang langsung raise hand, Muhammad Nurdan. Nah, ini saya kenal ini. Sahabat bisnis saya. Silakan Pak Nurdan. Audionya sudah dinyalakan, Pak Nurdan? Ya, lagi connect ya. Baik. Banyak sekali sepertinya yang langsung terinspirasi dengan sharingan Pak Rudi ini. Sudah connect Pak Nurdan? Baik, masih menunggu. Silakan yang lain. Jadi tadi untuk 4 penanya pertama bisa dapat souvenir ya. Nanti bisa hubungi saya via grup. Japri aja langsung dari grup ke saya untuk mengirimkan alamatnya ya teman-teman ya. Ada Ibu Nina, ada siapa tadi? Hanas, kemudian Pak Wahyu, baru 3. Satu lagi nih, ayo, Pak Nurdan belum jadi bertanya, berarti nggak jadi dapat souvenir nih. Baik, silakan yang lain kalau ada. Ya, Mas Wahid mau menambahkan ada sharingan lain lagi terkait bisnis club ini? Sepertinya Hanas nih ya, yang bisnisnya sudah eksis di bisnis club. Iya, si Hanas. Biar jangan lewatkan kesempatan ini Hanas, ya, untuk banyak bertanya bagaimana membangun bisnis. Ya, atau Kalista nih. Biasanya Kalista. Siapa yang tidak ada suaranya ya? Maaf. Oh, tidak ada suaranya. Muhammad Nurdan tidak ada suaranya. Baik, bisa di typing pertanyaannya. Oh, boleh, mungkin saya boleh gitu, Bu. Boleh, silakan Kalista. Saya cek dulu punyanya Pak Nurdan ini kenapa tidak ada suaranya.
Silakan Kalista. Oke, oke. Selamat sore semuanya. Mohon maaf ini agak ada suara bising gitu ya. Oke, nggak apa-apa. Jadi pengen sedikit sharing aja gitu. Jadi sebelumnya ini saya itu berencana buat ngebuka bisnis baru, bisnis sama teman saya seputar just tip gitu. Nah, tapi tuh di sini gimana ya? Karena kan kita ngejalaninnya bareng-bareng gitu, bukan franchise yang atau gimana. Saya cuma pengen minta saran dari Pak Rudi nih. Awalnya tuh dari mindset saya tuh udah takut gitu Pak, gimana ya ngomongnya, kayak nanti kalau misalkan nggak ada yang tahu saya buka bisnis gimana, kalau misalkan nggak ada yang tertarik gimana, nah gitu. Jadi saya merasa ragu-ragu ini sekarang buat join sama teman saya, karena dari awal ini yang ngajakin saya untuk bisnis just tip ini adalah teman saya dulu, dan saya pikir oh boleh juga gitu loh, karena kenapa enggak, karena kebetulan dia ini lagi tinggal di luar negeri, jadi pengen buka just tip dari luar negeri itu, dan saya yang handle di bagian sininya gitu, di Indonesianya untuk pengiriman barangnya ke customer-customer lain. Nah di sini tapi saya takut aja gitu karena baru pemula, jadi saya takut gimana kalau nggak ada yang tahu bisnis saya, atau gimana kalau nggak ada yang tertarik sama sekali, ntar kalau rugi tuh gimana. Nah gitu Pak, jadi saya pengen tanya Bapak gimana sih caranya biar dapat mendukung pikirannya tuh untuk bisa maju terus. Makasih sebelumnya. Baik Kalista, ini penuh dengan mental block nih sebenarnya, kelihatannya ya Pak Rudi. Ini namanya mental block. Baik Pak Rudi, kita langsung dengarkan sharing dari Pak Rudi, ahlinya nih yang sudah terbukti menghancurkan mental block itu. Silakan Pak Rudi. Iya, Mbak Kalista. Gimana kalau bisnisnya berhasil, Mbak Kalista? Ayo, pertanyaannya ini sekarang dibalik loh. Gimana kalau nanti bisnisnya untungnya besar? Bagi saya aja ya. Iya, jadi ini tadi benar, ini soal mental block. Nah, jadi saya bukan ahlinya di situ. Nah, memang itu nggak gampang, ya butuh proses memang, ya butuh proses. Nah, tapi memang maaf, Mbak Kalista sudah menikah belum? Baru lulus SMA ya? Iya betul. Student. Iya, jadi Mbak Kalista harus belajar mengambil keputusan yang dari keputusan kecil ya. Kenapa tadi saya tanya menikah? Nah biasanya orang kalau sudah melewati masa menikah, dia sudah melewati sudah pernah melewati mengambil satu keputusan besar dalam hidupnya. Nah seharusnya yang hal tadi seperti tadi sebenarnya lebih gampang diselesaikan. Nah jadi Mbak Kalista harus lebih banyak lagi belajar, ya, membaca-baca buku motivasi, ya, supaya nanti apa? Supaya tadi pikiran-pikiran yang negatif tadi itu mulai berkurang. Nanti akan masuk nanti perasaan-perasaan yang positif. Nah, jadi perasaan tadi positif itu seperti apa? Oh iya ya. Jadi kita nanti akan banyak masuk ke pikiran kita itu hal-hal yang sifatnya positif, ya, hal-hal sifatnya yang untung, hal-hal sifatnya yang baik. Nah, kalau sudah itu banyak merasuki pikiran kita, nah sudah pasti nanti hal seperti itu tidak ada lagi keraguan, lama-lama makin berkurang. Jadi itu memang nggak gampang. Jadi saya sadari apa namanya, saya maklum gitu loh. Nah, jadi coba sehari-hari mulai berpikir positif. Ya, mulai berpikir positif. Nanti ada banyak sih bisa di googling, ada banyak cara terapi untuk terapi pikiran positif. Ada banyak caranya. Bisa lewat baca tulisan, bisa baca buku, bisa macam-macam sih. Nah, supaya apa? Karena kalau itu nggak dihilangkan dulu, nah sampai kapanpun untuk mengambil keputusan yang sifatnya seperti itu akan sulit. Selalu ada keraguan, selalu ada keraguan. Sesuatu hal kalau dimulai dengan keraguan, ya. Nah, nanti hasilnya juga nggak bakal baik. Jadi, nah harus kita mengambil keputusan itu dengan yakin dan percaya diri. Itu pun hasilnya bisa berbeda gitu loh. Bisa tidak sesuai dengan harapan. Apalagi diambil terpaksa ya dengan cara ragu-ragu. Nah, itu jadi, nah tapi jangan konyol juga. Itu kan semua sebenarnya bisa di apa namanya disiasati gitu loh. Nah, ini kan sama teman tadi ceritanya. Nah, ada namanya perjanjian. Nah, tinggal bikin perjanjian aja gitu loh. Nah, supaya kita nggak dicurangin sama teman. Nah, tuangkan di perjanjian. Nanti, nah ini
Nah, cari nanti orang yang paham hukum, yang paham bikin perjanjian. Supaya apa? Supaya Mbak Kalista itu tidak ditipu, tidak dibohongi. Nah, nanti Mbak Kalista tugasnya sebagai apa? Misalnya sebagai distributor untuk mencari agen-agen misalnya. Nah, si temannya itu di sana sebagai supplier misalnya mencari barang misalnya. Nanti pembagian uangnya gimana? Nah, gunakan rekening bersama. Nah, kayak gitu-gitu. Jadi, cari nanti pihak yang teman yang bisa membuat perjanjiannya. Nah, soal tadi gimana cara jualnya? Ya sama. Itu jangan pikirkan sekarang gitu loh. Itu nanti itu hasil gitu loh. Jadi gini, ada istilahnya dalam dunia dalam psikologi itu namanya mindfulness gitu loh ya. Jadi kita ini sering kadang-kadang memikirkan apa yang sudah lewat ya, atau bahkan memikirkan jauh ke depan gitu loh. Nah itu perlu, tapi kita jangan fokus di situ. Kita fokus sama sekarang gitu loh. Apa yang kita di depan kita sekarang, kita fokus di situ gitu. Itu namanya mindfulness gitu loh. Nah makanya kadang-kadang orang itu jalan-jalan ya kan, tapi pikirannya di kantor. Yaitu kasihan itu orang. Kenapa? Sayang udah keluarin uang sekian-sekian, tapi dampak dari jalan-jalannya nggak dapat gitu loh. Badannya yang jalan-jalan ya, tapi pikirannya ada di kantor. Nah itu nggak sehat secara psikologi gitu loh. Jadi harus mindfulness. Jadi sama ketika sekarang misalnya Mbak Kalista jalanin bisnis ini, ya udah jalanin. Kan nanti kan belajar caranya menjalani apa? Marketing. Oh berarti marketing itu posting di misalnya di sosmed. Udah posting dulu. Jangan dulu pikirin siapa nanti yang liatin, jangan pikirin dulu. Gitu loh. Posting dulu. Nah nanti akan ketahuan gitu loh. Gitu. Ya jadi jangan pikirkan nanti siapa gitu. Ya, terus ya, tentunya hal seperti itu juga memang tidak lepas dari agama ya, jadi keyakinan kita gitu loh. Kita kan ini kan ciptaan Tuhan dan kita semua menurut saya sih bertuhan gitu. Kita harus punya keyakinan kepada Tuhan bahwa apa yang kita lakukan itu pasti baik adanya, yang nanti Tuhan juga akan berikan hasil gitu loh. Nah tentunya seberapa yakin kita gitu loh. Nah ini hubungannya dengan pikiran memang harus dilatih. Nah, jadi caranya tadi sering berlatih berpikiran positif gitu loh. Ya. Soal bisnisnya tadi, cara ngatasinya tadi supaya tidak terjadi kerugian dan lain-lainnya, ya tadi dibikin perjanjian. Nah, soal hasil itu bukan urusan kita, itu urusan Tuhan gitu loh. Kita ikhtiar aja gitu loh. Apa yang kita lakukan, udah itu aja dilakukan. Soal hasil nanti itu urusan Tuhan. Ya, jadi nggak ada satu orang pun yang bisa, oh besok ini nggak bisa. Ya, jadi nggak ada itu. Saya pun nggak pernah bisa menjamin besok hasilnya seperti apa gitu loh. Tapi yang bisa saya lakukan sekarang untuk mengharapkannya hasilnya besok sesuai dengan perhitungan boleh saja. Gitu ya. Ya gitu sih Mbak Kalista ya. Nah, Mbak Kalista mesti sering belajar nih, harus punya mentor nih. Berarti kalau bahasa anak sekarang itu overthinking kali ya Pak ya. Jangan terlalu overthinking. Waspada itu perlu tetapi jangan overthinking. Setuju Pak? Ya, betul. Baik. Pak Muhammad Nurdan tadi sudah on katanya audionya. Silakan Bapak. Silakan. Ini perlu unmute Bapak Nurdan. Pak Nurdan masih di sanakah? Atau saya ajukan pertanyaan lagi nih. Jadi saya ini termasuk oke, lagi di jalan di motor, apa sudah bisa bergabung Pak Nurdan? Sepertinya belum ya. Silakan saja nanti kalau sudah siap bergabung langsung di on cam aja ya Pak Nurdan. Boleh saya lanjut keponya nih Pak? Jadi kalau saya ini sekedar membaca ilmunya ya Pak ya, sekedar membaca dari seperti waralaba yang sudah ada itu, kabarnya kan kalau misalnya sisa hasil yang kuliner yang tidak dipakai itu dihancurkan ya Pak ya. Bagaimana kalau dengan waralabanya Bapak dengan perjalanan yang lalu kan Bapak memberikan sisanya kepada yang tidak terjual, mohon maaf bukan sisa ya, tetapi yang kelebihan yang tidak terjual itu diberikan ke tetangga dan sebagainya. Nah, apakah itu masih berlanjut Pak sampai sekarang? Atau mengikuti standar waralaba yang ada pada umumnya Pak? Ya, jadi
Kalau kita sekarang kan banyak bergerak di fokus di industrinya sekarang, jadi manufaktur. Nah, karena outlet sekarang kita kan fokus di sama mitra usaha. Oke, baik. Nah, jadi kalau standar kita itu kalau ada produk sisa itu tidak bisa dijual lagi. Jadi sama seperti yang kata Mbak tadi. Nah, jadi berbeda halnya dulu waktu saya memulai sendiri. Nah, itu kan pengetahuan bisnis otodidak. Gitu kan. Oke. Nah, jadi standarnya sekarang itu sudah ada. Itu bedanya waktu zaman dulu sama yang sekarang. Gitu. Oh, baik, sudah masuk standar usaha ya, Pak ya, Betul. yang seharusnya ya. Baik, silakan jika masih ada pertanyaan dari teman-teman lainnya. Bapak Nurdan nih terlanjur naik motor ya, jadi tidak bisa mengajukan pertanyaan via on cam ya. Silakan yang lain. Saya lihat masih ada nih Hairul Anam mungkin nih. Kalau Hairul Anam dia bergerak di bidang kosmetik sebenarnya, tapi saya yakin ini sama tangguhnya dengan Bapak nih, karena saya kenal juga orangnya. Silakan Mas Anam kalau mau bertanya. Atau ada yang lain? Baik, saya sambil share untuk link e-sertifikatnya ya teman-teman ya. Jadi yang ada di sini bisa langsung klik untuk mendapatkan e-sertifikat. Tetapi saya tidak akan share di grup ya, karena ini khusus untuk yang join di dalam webinar kita hari ini. Di dalam Zoom ya teman-teman ya. Oke. Masih ada yang mau bertanya? Bapak Wahid lagi mungkin mau mengisi dengan sharing-sharingnya? Iya, sedikit sharing. Ya. Jadi gini ya, namanya usaha tuh jangankan yang sistemnya waralaba ya, yang memang dari racikan-racikan itu resepnya yang memang ada nilainya gitu ya. Nah, usaha yang saya lakukan sejadah pun yang tidak ada value-nya secara materialis gitu ya. Artinya tidak diperjualbelikan. Itu tetap security-nya tetap harus dijaga. Artinya security itu tidak mudah untuk orang menduplikasi. Nah, dalam satu proses sajadah itu harus ada 5 tahapan. Dan 5 tahapan itu diisi oleh 5 orang yang memiliki kemampuan berbeda-beda. Gitu. Makanya di lingkungan saya itu walaupun banyak yang bikin kasur lihat, itu tidak ada yang bisa menduplikasi sejadah saya. Karena apa? Karena yaitu security sistemnya kita jaga Pak Rudi, supaya tidak bisa diduplikasi. Ya, boleh diceritakan security sistemnya seperti apa gitu? Ya. Kalau kuliner kan kita tahu di resep ya, tetapi kalau di ya, produk seperti Pak Wahid ini seperti apa Mas? Ya. Tahapan-tahapannya harus ditangani oleh orang yang berbeda-beda. Oh, oke, sama seperti tadi ya, baik-baik. Tahapan-tahapannya, setiap tahapan itu harus dipegang oleh orang yang berbeda. Jangan biarkan satu orang ya, mungkin kita bisa ada orang yang memang ada bisa 2 tahapan atau 3 tahapan. Tapi spesialkan dia pada 1 tahapan, gitu. Jadi yang potong pola berbeda, yang jahit mesin berbeda, yang gender jahit tengah itu berbeda, yang isi berbeda, yang packing berbeda, yang jual berbeda. Nah, sehingga tidak mudah diduplikasi. Kan tentu itu tidak juga kita inginkan ya. Karya kita diduplikasi begitu aja dan menjadi kompetitor kita, gitu kan. Ini bisnis gitu kan. Maka tentu harus ada security system. Bisnis apapun menurut saya harus ada security systemnya, apapun itu. Tapi di sini saya memprediksi satu kesulitan deh Mas Wahid. Untuk mendapatkan pegawai yang loyal. Kalau tadi ada pertanyaan tentang customer yang loyal, ini pegawai yang loyal karena masing-masing bidang ini kan pegawainya pasti beda-beda ya kalau dengan sistem seperti itu. Bagaimana nih tipsnya Bapak-bapak yang sudah berpengalaman nih? Atau setiap
individu atau setiap perusahaan memiliki teknik yang berbeda-beda. Tetapi yang saya lakukan dan berhasil pada sistem saya adalah pada bonus. Kalau kita kan yang tidak baku ya simpel-simpel aja, ujung-ujungnya orang kerjakan money oriented gitu ya. Gitu kan. Tentu ya ke situ yang harus kita kita loyalkan, sehingga dia juga loyal di tenaga, kita loyal di bonus seperti itu. Nah, kita ingin mendengarkan nih pemaparan Bang Rudi bagaimana membuat karyawan itu menjadi loyal di dalam sebuah sistem yang baku. Ya, baik. Silakan Pak Rudi. Ini kalau tidak salah sistem waralaba itu pegawai cari sendiri ya, tetapi di mentoring dulu sebelum bekerja. Bukan begitu ya Pak Rudi ya, cara kerjanya? Iya. Ya. Ya, jadi terkait dengan karyawan, kalau di karyawan yang saya handle itu karyawan yang di pusat aja. Kalau di outlet itu semua dihandle sama mitra usaha kita masing-masing. Cuman awalnya itu kita training dulu, begitu aja. Nah, terkait dengan menghandle karyawan di kantor kita, ada banyak cara sih. Jadi tadi seperti bilang Mas Wahid bisa. Cuman yang kalau model seperti itu biasanya ada limitnya. Ketika ikannya udah habis, ya udah bisa pergi satu-satu mereka. Cari gitu. Di kolam lain dia Pak. Iya gitu. Nah jadi kalau di HRD itu memang itu juga ilmunya ada sistem juga gitu. Nah, tapi kalau saya sih melihat, saya juga belajar di situ ya. Jadi menjadi seorang entrepreneur itu tidak hanya jiwa entrepreneur juga yang perlu kita asah, kita latih, tapi satu hal yang melekat di situ adalah leadership harus ada. Nah, jadi makanya kalau ketika kita training bedanya leader sama manajer kan selalu sering itu di ini. Nah, ini untuk seorang pengusaha leadership itu harus punya, harus belajar leadership. Gitu. Nah, jadi bagaimana supaya orang bisa ngikut kita itu tidak punya uang pun dia mau ngikut kita. Ya, gitu. Jadi sederhana saja gitu. Apa sih yang membuat dia mengikut kita? Itu keyakinan gitu. Sama lah. Kenyamanan juga mungkin ya Pak ya? Ya, jadi ketika kita mengikut seorang itu karena kita yakin sama dia kan. Jadi itu juga yang digunakan oleh tokoh agama kan gitu. Kenapa sampai ada orang mati-matian membela agamanya? Karena tokohnya itu adalah seorang leader, bahkan mungkin tidak kita kenal, tapi ajarannya itu ya membuat kita meyakini gitu loh. Nah, sama, jadi mungkin orang zaman now mungkin udah sulit seperti tokoh agama kita gitu ya kan. Tapi paling tidak kita bisa belajar dari sana. Apa sih yang mereka ajarkan terhadap pengikutnya? Nah, kalau saya sih melihat keyakinan gitu loh. Jadi visi, tujuan kan gitu. Nah, jadi kalau tokoh agama mengajarkan hidup kekal kan gitu kan. Hidup selamanya, hidup setelah dunia ini apa kan gitu. Nah, sama ketika saya melihat karyawan saya mulai dari awal sampai sekarang itu ada ikut saya. Nah, itu yang mereka lihat gitu loh. Pak Rudi itu bahwa dia itu punya visi ingin membawa kesejahteraan sama karyawannya misalnya. Sehingga budayanya seperti ini. Nah itu, jadi persoalan itu sudah tercapai, itu nomor 2. Tetapi mereka bisa merasakan apa yang ada di pikiran saya terhadap bisnis ini. Nah itu semua bisa diterjemahkan ke visi, misi, budaya perusahaan. Itu kalau sudah di perusahaan-perusahaan besar kan selalu jelas-jelas itu. Mereka selalu tonjolkan itu, visinya apa, misinya apa, budaya perusahaannya apa, value-nya apa kan gitu. Nah, jadi kita pun walaupun masih kecil, nah ini bisa kita pelajari gitu loh. Bagaimana menerjemahkan yang di pikiran pemilik usaha itu, ownernya itu terhadap yang tadi itu. Nah, ini yang selalu kita dengung-dengungkan setiap meeting sama karyawan, setiap ada pertemuan selalu kita ini sehingga melekat sama mereka gitu. Jadi nah hal-hal seperti itu. Jadi kalau di agama itu dibilang dogma kan gitu. Jadi melekat, kalau sudah di dogma ya udah gitu. Jadi mereka itu kalau seperti itu, kalau itu udah masuk sama mereka, udah mereka itu nggak mikirkan uang lagi. Jadi dia itu bilang kalau saya sih nggak butuh uang gitu.
Terus butuh apa? Ya udah saya nyaman aja Pak Rudi, tadi bahasa nyaman dulu, nyaman. Nah itu dalam bentuk ininya. Tapi kalau kita terjemahkan, ya itu tadi. Karena dia udah kena di dogma kita, dia udah kena di visi misi budaya kita, udah. Nah, ini jadi, nah itu sih menurut saya. Kalau itu kita pelajari, nah nanti akan mudah kita mendapatkan karyawan yang loyal sama kita. Bayangin aja masa pandemi udah hancur-hancuran, mereka masih ada sama kita gitu. Nah itu kan jadi berarti ada hal yang mereka lihat di diri kita yang membuat mereka yakin gitu loh. Yakin misalnya tadi pecat, yakin pokoknya ya tadi ujungnya nyaman tadi. Gitu sih. Nah, jadi ini saya belajar dari pakar HRD juga sih. Baik, menarik sekali. Ini tips yang sangat-sangat luar biasa, menarik, dan saya juga baru mendapatkannya dari Pak Rudi ya. Ini mungkin pertanyaan berikutnya agak sedikit senada ya Pak ya, dari Pak Doni Astra nih. Bagaimana Pak Rudi dalam perjalanan bisnisnya hingga sekarang cara membangun dari sisi kemitraan atau membangun reseller sehingga tetap survive walau ada pandemi. Terima kasih. Jadi senada, tapi mungkin Bapak punya pengalaman lain yang bisa di-share kembali. Silakan Bapak. Ya, Mas Doni, ya tadi sebenarnya di awal sih sudah sempat tadi saya sampaikan. Jadi jadi ketika saya mempelajari reseller ini sudah sama. Jadi setiap bidang-bidang ilmu bisnis itu ada ilmunya. Nah, jadi kalau saya sih nggak bilang saya ahli di kemitraan atau waralaba, tapi paling tidak saya bisalah mengajarkan ilmunya gitu. Tapi kalau ditanya reseller, saya masih kalau level ilmunya dari 0 sampai 10, saya masih level 1 gitu loh. Nah, itu saya sampai sekarang saya masih belajar tuh gimana cara create reseller, gimana cara mudah reseller gitu. Saya udah belajar sama pakar-pakarnya, tapi masih belum ketemu. Nah, tapi saya nggak tahu, mungkin gini. Jadi memang bisnis itu, ya model bisnis itu memang nggak boleh digabung antara model yang satu dengan yang lain. Nah, jadi contoh misalnya bisnis model manufaktur, ya, berarti dia produksi gitu ya. Itu ilmunya tidak bisa digabung sama ilmu misalnya distribusi. Itu sama nanti digabung lagi sama retail, karena ilmunya dan lain-lainnya sistemnya akan berbeda. Contohnya misalnya pabrik mie instan. Siapa produsernya paling besar? Indofood, sukses makmur, ya kan? Emang mereka yang jual ke kita? Kan enggak. Kan ada retailnya gitu. Ada warung-warung yang menjadi retailnya dia kan. Mereka enggak menjual. Oh, dia masuk lagi. Mereka enggak jual ke retail kan. Mereka produksi aja. Jadi mereka pabrik aja gitu. Sama yang ngirim ke toko-toko itu emang Indofood. Indofood enggak. Ada agen distribusinya dia. Karena ilmu distribusi pun beda sama ilmu manufaktur gitu loh. Makanya ada perusahaan logistik khusus dia kayak JNE, dia khusus logistik gitu. Karena memang itu tadi gitu loh. Nah, itu sama di bisnis saya pun ketika pabrik tahu, pengolahan, distribusi, terus outlet. Nah, saya dulu saya handle semua gitu loh. Nah, ternyata di ilmu distribusinya, supply chain-nya itu saya kelabakan. Banyak komplain di mitra. Ini bahan bakunya terlambat lah, drivernya jatuh barangnya lah, macam-macam. Banyak komplain di sana gitu loh. Kenapa? Karena saya nggak menguasai ilmu distribusi gitu loh. Akhirnya itu saya putus di situ. Akhirnya saya kasih ke pihak ketiga yang sudah paham di ilmu distribusi. Nah, seperti itu. Nah, jadi itu tadi. Nah, sama. Kita pun teman-teman kalau mempunyai bisnis, maksudnya coba kita fokus ke bisnis mana yang kita kuasai ilmunya. Di bisnis mana kita, model bisnis mana yang kita bisa berkembang. Ya, jadi tadi benar kata Pak Wahid. Kalau teman-teman saya dulu yang bareng-bareng mulai bisnis, mereka itu udah bisnis A, B, C gitu kan. Nah, kalau saya nggak tahu aja udah. Mau orang bilang apa kek, gue tahu aja udah gitu. Masa sih Pak Rudi nggak mau coba-coba bisnis yang lain?
ya mau nanti ada waktunya gitu loh. Tapi sekarang enggak gitu loh. Saya mesti create dulu bisnis sampai settle, ya, bisa ditinggal semuanya, baru saya bikin bisnis kedua. Kenapa saya punya bisnis misalnya nanti di kartu nama bisnis A, B, C gitu, tapi semua mau collab ya, ngapain gitu loh, buat gaya-gayaan gitu loh. Nah, itu saya nggak tipe seperti itu. Nah, saya tipe orang yang fokus satu bisnis ya, sampai nanti betul-betul settle, nah baru saya mau duplikasi ke bisnis yang lain gitu loh. Nah, jadi benar kata Pak Wahid tadi, kalau bisnis yang kayak level model saya, ya apalagi gerobak, paling lama 3 tahun, 2-3 tahun pasti. Karena dulu itu ya ada tulisan yang memvonis lah. Ya, jadi ada media dulu yang memvonis bahwa ya kita di umurnya 2-3 tahun hilang gitu loh. Saya pernah itu sekeluarkan itu artikelnya gitu. Menunjukkan kita udah umur 5 tahun, dulu waktu 5 tahun. Gitu. Jadi saya lihat problemnya di mana sih? Kembali lagi, owner itu, peran itu sangat penting. Peran itu sangat penting. Jadi kalau ownernya nggak fokus, ownernya nggak mentalnya nggak kuat, ya jadi bisa terjadi. Nah, nah kenapa? Karena bisnis itu dari level 1 ke 2 bulan itu tantangannya berbeda. 1 tahun ke 2 tahun tantangannya berbeda. Ke 3 tahun, di 1, 3, 5, 10 itu punya tantangan berbeda. Saya di umur 10, saya tuh hampir kolaps. Tahun menjelang 10 ya. Tahun kemarin saya menjelang kolaps gitu. Serius. Itu. Jadi saya udah pernah cerita di mana itu. Itu. Saya udah hampir kolaps sebenarnya tahun 2020. Ya, karena banyak faktornya, faktor faktor mental, tapi tekanannya si corona itu yang membuat paling pemicunya. Tapi kita lewati semua itu. Gitu. Jadi di situ saya belajar bahwa bisnis pun seperti itu. Jadi di setiap level dia selalu ada tantangannya. Dan itu berbeda gitu loh. Nah, tapi ketika saya bisa melewati itu kemarin, ya udah saya sekarang udah agak enteng ini gitu loh. Jadi sudah strategi-strategi berikutnya sudah ini. Jadi kalau ada masalah yang berbau seperti ini, saya udah nggak takut lagi gitu loh. Nah, jadi tadi kembali ke ketakutan tadi, di setiap level pasti ada ketakutannya. Tapi kembali lagi, jangan ketakutan itu menggerogoti kita gitu loh. Kita harus bisa patahkan. Gitu. Jadi gitu sih terkait tadi. Nah, mempertahankan bisnis tadi itu ya ya segala usaha lah ya. Tadi saya udah bilang tadi awal bahwa seorang pengusaha itu harus kreatif ya. Jalan 1 buntut ya, cari jalan 2, jalan 2 buntut, cari jalan 3. Jangan sampai mentok pokoknya gitu. Sederhana itu kok kulihat. Nah, tentu tetap harus belajar ya. Nah, karena semua ada ilmunya gitu loh, ya kan. Banyak mentor kita, apalagi syukur-syukur mentor kita tahu caranya, mungkin bahkan pernah sudah melewati gitu. Jadi gitu. Jadi jangan mentok satu titik lah, gitu ya. Jangan mentok satu titik gitu, ya. Gitu. Bang Rudi, terima kasih. Ya. Dan jadi ternyata owner itu sangat berpengaruh ya, karena beberapa teman cerita ke saya, sebenarnya produknya laku, dia beli kemitraan lah, belum franchise mungkin, produknya laku, dia masih mau gitu kan. Tapi si ownernya ini yang udah sudah tidak menjalankan bisnis tersebut gitu loh. Nah, makanya maksud saya betapa penting mental si owner tersebut terhadap mitra-mitra ya. Ya, jadi ini bukan omongan saya. Gitu. Saya udah pernah pitching di depan investor. Nah, dari situ saya tahu ternyata investor itu ya, mereka itu walaupun bisnisnya menarik, tapi kalau dia nggak klik sama ownernya, dia nggak mau. Iya. Nah, jadi dilanjut. Makanya kalau kita pitching, diri kita paling utama kita harus ceritain. Iya. Ya, jadi mereka itu pasti melihat diri si ownernya dulu gitu. Itu buat utama dari mereka. Bisnisnya itu nomor 2 buat mereka. Nah, itu jadi, itu benar. Jadi kalau coba Pak Wahid lihat teman-teman kita dah, lihat bisnisnya, lihat kepribadian ownernya. Iya. Sesederhana itu, coba lihat. Nah, jadi kemitraan yang bubar itu bisa jadi bukan karena produknya, tetapi karena mental si ownernya.
gitu ya. Yang ketika dia sudah berjalan 2 tahun, dia lirik prospek, ada yang lain, ada yang prospek, lalu dia pindah bisnis ini, ya kan, sudah punya mitra banyak puluhan orang, dia tinggalkan begitu saja tanpa tanpa ada rasa bertanggung jawab gitu. Sama Bang Rudi, ketika sekarang misalkan tertarik dengan bisnis yang lain, perhatian Bang Rudi kurang terhadap Taujul atau Taisi, lalu bagaimana 500 outlet itu? Kan pasti bisa jadi bubar. Nah, pengaruh 500 outlet itu bubar bukan karena produk masih diminati, tetapi ownernya ini. Kembali lagi kepada Bang Rudi yang tadi katakan bahwa yang paling dilihat oleh investor adalah si individu, si owner tersebut ya. Ternyata seperti itu gitu. Jadi maksud saya bahwa bisnis ini paling 3 tahun bubar, bisnis ini 2 tahun bubar. Ternyata bukan bisnisnya, ternyata ownernya. Gitu ya. Itu ya, termasuk serangan mental juga ya Pak Wahid. Iya. Menjatuhkan mental. Baik. Oke, teman-teman semua, ini sepertinya waktunya sudah mau habis nih. Aduh, sayang sekali ya, padahal masih asik ngobrol nih kita. Jadi mohon izin kita untuk segera tutup ini webinarnya dari Bapak Rudi. Mungkin ada closing statement, kemudian dilanjut dengan Mas Wahid. Silakan. Ya, teman-teman, saya sangat appreciate teman-teman mau ya mengikuti webinar ini. Dari tadi 200 orang, sekarang tinggal 190 orang ya. Nah, jadi kalau ada ilmu ya, apalagi ilmunya gratis itu jangan disia-siain ya. Jadi betul, tidak ada usaha yang sia-sia. Ingat itu ya. Tidak ada usaha yang sia-sia ya. Mungkin bukan saat ini dapat hasilnya, tapi ketika besok atau lusa, nah baru kita sadar, oh kemarin Pak Rudi ngomong ini ya, nah baru praktekkan itu apa yang saya katakan tadi. Jadi saya juga terus belajar ya, terus belajar gitu. Nah hidup ini sebenarnya, perjalanan hidup ini itu semua buat pembelajaran sebenarnya ya. Belajar dari teman, belajar dari pengalaman teman, belajar dari pengalaman itu sendiri, nah itu. Nah, jadi jangan sampai seperti, maaf ya, apa di istilahnya ya, kerbau jatuh ke lubang yang sama. Kita ini maaf bukan ya, itu kita adalah manusia ciptaan Tuhan yang punya akal, yang punya keunikan ya. Mari kita manfaatkan itu. Jadi ayo monggo teman-teman, masih Indonesia ini masih butuh pengusaha ya. Jangan lihat sekarang usahamu masih kecil, tapi lihatlah suatu saat nanti usahamu itu banyak memberi manfaat kepada semua orang. Terima kasih, itu saja. Ya, baik, terima kasih. Silakan Pak Wahid. Ya, saya ucapkan terima kasih kepada Bang Rudi. Sangat luar biasa ilmunya. Saya ucapkan juga terima kasih kepada teman-teman yang telah ikut webinar ini. Saya ingin berpesan kepada Anda dan khususnya untuk diri saya sendiri, ketika kita mentok terhadap bisnis kita, maka solusinya adalah upgrade ilmu kita. Karena itu menandakan bahwa ilmu kita hanya sampai di situ. Maka jangan lelah untuk mengupgrade ilmu-ilmu bisnis pada sesi-sesi webinar kita selanjutnya. Tetap ikuti webinar-webinar kita di masa mendatang. Terima kasih saya ucapkan kepada seluruhnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rudi dan Mas Wahid. Baik sahabat CCIT semua, teman-teman, telah kita simak bersama materi seputar bisnis franchise yang insya Allah bermanfaat bagi kita semua. Sahabat CCIT, dalam satu usaha tentu ada berbagai cara untuk peningkatan level bisnis. Kalian tentu pernah mendengar istilah kerja cerdas versus kerja keras ya. Dan sistem bisnis franchise ini bisa kita katakan sebagai sistem kerja cerdas. Tentu dengan tata kelola yang tepat
tepat, bisnis franchise ini akan menuai penghasilan yang sangat menjanjikan. Nah, bagi sahabat CCIT yang ingin terus mendapatkan ilmu atau wawasan baru dan gratis dari CCIT, silakan terus update tema-tema terbaru dengan cara follow sosmed CCIT atau tetap stay di grup webinar kita. Saya Nurul Suci mewakili CCIT dan peserta mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Rudi Parlinggo Mansinurat. Mohon maaf ya Pak jika masih banyak kekurangan dalam penyelenggaraan webinar kita hari ini, juga bagi teman-teman semua, Mas Wahid dan seluruh tim yang terlibat. Semoga ilmu yang kami sajikan hari ini bermanfaat. Jangan lupa untuk menginformasikan tentang pendidikan siap kerja selama 2 tahun di CCIT. Mari kita sama-sama ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.